Oke, selamat datang di Martin Jula Podcast, di mana ini kemungkinan adalah podcast terakhir kita di tahun 2021, Pak ya. Ya, episode terakhir. Karena di episode awal nanti tahun 2022 kita lanjut kok. Tenang aja. Tenang aja. Tenang. Mas lanjut kok, tenang. Wah, apa ini? Kagak. Masih lanjut. Oke. Tapi di sini gua udah kedatangan 3 tamu nih untuk menemani gua bahas isu DC. Lagi-lagi Pak ya. Lagi-lagi ini kenapa Podcast Bros Discovery ini tiba-tiba mengeluarkan berita yang tidak mengenakan buat kita para fans DC ya. Ternyata Pak, Man of Steel 2 di-cancel lah, Snyder the First gak dengar canon lah, WW3 nggak dirilis lah, bodoh lah nih James Gunn maunya apa sih? Tapi di sini kita akan mengklarifikasi semuanya dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol mengenai masalah seperti ini. Oke, dan di sini kita udah kedatangan Bang Jimmy dari DC Indonesia. Halo Bang Jimmy. Salam kenal semuanya. Mas Gali udah kenal. Ada Bang Kecil. Mantap. Selamat malam semuanya. Itu aja. Udah itu aja. Simple Pak ya. Kan? Oke, thank you Bang Jimmy udah hadir, dan juga ada Bang Onta jagoan kancil nih. Wah, ini kreator seperti lokal gabung juga di DC. Halo. Iya, aku. Halo kabar. Salam semuanya, salam kenal. Aku meskipun bahas superhero lokal, tapi aku juga suka sama superhero luar kok, kayak Marvel, DC, sama bahkan channel jagoan kancil dulu juga ada beberapa video yang ngebahas itu. Bahkan aku sempat ngebahas Namor, Godzilla juga. Cuman videonya aku hapus semua karena pada request kan, fokus ke jagoan lokal aja, belum ada yang bahas. Oke deh, akhirnya aku hapusin semua. Aku tahu. Tahu ya, oke tahu. Loh, tahu. Tahu lah. Kita kan mantau aja. Aduh. Oke. Thank you Bang Onta udah hadir nih. Oke, dan terakhir ada Bang Gale nih. Bang Gale is back. Halo. Halo semuanya. Halo semuanya. Nah, gini Bang Gale, mohon maaf nih, karena banyak banget yang ngomong, Bang Mario kapan ajak Bang Gale lagi? Bang Gale lagi sibuk ya. Bang Gale sibuk kerja. Halo, akhirnya datang semua nih di sini. Fans-fansnya Mario sama senior nih, ada Bro Jim sama Bro Onta. Ya ada itu, sama aja ya. Oke, tapi di sini aku mau bahas dulu Pak ya mengenai isu pertama yang membuat kita para fans DC geger mengenai Wonder Woman ketiga. Di-cancel Pak, di-cancel loh. Menurut kalian gimana nih? Aku mau tanya-tanya dari kalian nih. Pendapatku nanti terakhir aja dari kalian dulu nih. Dari Bang Gali dulu deh. Soal Wonder Woman ketiga di-cancel nih, gimana pendapat lu ini? Iya. Iya Mas, jadi gue pribadi, menurut gue ini opini gue ya, mungkin menurut gue sih WW3 ini nggak di-cancel, mungkin ibaratnya kayak revisi diganti biar mencocokkan dengan disiplin yang katanya 10 tahun ke depan, karena kan si James Gunn, Peter Safran sama David Zaslav dan beberapa petinggi Warner Bros yang sekarang itu kan dia kan pingin bikin majuin JL atau enggak Batman, Superman dan Wonder Woman, pokoknya Trinity itulah. Jadi mungkin skrip yang udah dibikin sama yang udah dicicil nih sama si Patty Jenkins sama si Gal Gadot atau tim-timnya itu mungkin gue rasa kurang cocok nih sama plan gue yang 10 tahun ke depan. Kan itu kan mungkin kan skrip udah dibikin dari mungkin 4 tahun lalu kan, sebelum adanya taking over si WB ini. Mungkin itu mungkin lagi dirancang biar cocok. Kalau menurut gue sih nggak di-cancel sih. Nah, tetap ini mungkin karena medianya aja yang sono ngeliput kan, DC kalau apa-apa dibikinnya clickbait, dibikinnya negatif, jadi biar jelek nggak ya? Sebenarnya nggak, ini karena mainan medianya aja, media luar sana yang ngebaca langsung kan enggak kan. Si James Gunn sendiri kan juga sempat bilang enggak kok, ini juga kan yang tahu gue tuh yang tahu DC kan cuma Peter Safran, gue dan beberapa tim doang sih, mungkin sih kayak gitu. Wah, kalau sampai di cancel sih gue pecahin tuh kepalanya tuh orang nih. pakai botol Five gue pecahin nih anjing. Waduh. Pecahin lu. Udah harapan berapa tahun lalu lu putusin. Karena gini sih Bang Gali. Gua awalnya mengira seperti itu, tapi tiba-tiba Gal Gadot di Twitter langsung ngomong, "Terima kasih ya atas kepercayaan kalian selama ini, aku udah memakan Wonder Woman." Itu kan udah tweetnya dia untuk perpisahan, Pak. Gua langsung
Lu, aduh, kayak bakal dibatalin nih. Karena Patty Jenkins, gue dapat kabar juga Patty Jenkins itu ketika dia disuruh buat revisi, dia nggak mau. Dia harus cabut, Pak. Patty Jenkins ya. Lah, elah. Ya itu menurut gue kurang cuan. Nanti kan ada kontrak baru cuan lagi. Ini gue mau join deh. Nah. Doain aja, Pak ya. Tuh. Kalau menurut gue Gal Gadot aman lah. Gal Gadot aman, Jason aman, tapi yang lain-lain yang nggak aman gue nggak tahu nih. Nggak tahu dah. Karena sempat ada desas-desus Wonder Woman ini bakal di recast. Aduh, enggak deh, jangan. Gal Gadot is Wonder Woman. Gal Gadot is Wonder Woman, enggak ada bisa ngatin dia. Enggak, jangan. Jangan di recast lah. Itu sih. Oh. Gimana teman-teman yang lain nih? Ya, yang lain gimana? Di Indonesia nih. Sang Mastah DC gimana nih? Di Indonesia nih. Iya. Gimana? Mario suka kali bilang mastah lah. Aku apa? Malu aku. Setengah sama Jimmy gimana? Jadi nih sebenarnya awalnya itu kan dari isu siapa si Bruce Wayne, siapa? Ben Affleck itu kan ketika dia mendapatkan kontrak kerja sama Matt Damon sahabatnya itu untuk buat perusahaannya sendiri di entertainment ya. Jadi dia ingin fokuskan ke situ. Nah, kemudian digiringlah opini tadi yang seperti Mas Galih sampaikan tadi sama media-media luar tuh. Nah, untuk fokus ke proyeknya itu dia mengundurkan diri dari peran dari DCU ini. Nah, kemudian media luar ini pun menggiring opini seperti yang Mas Galih sampaikan tadi lah. Bagaimana bisa membuat berita ini menjadi viral. Nah, kemudian ada orang dalam, kebetulan nih, orang dalam THR, The Hollywood Reporter, yang menjelaskan ke media ke publik bahwasanya dia membuat membuat berita seperti ini. Wonder Woman ketika dibatalkan. Nah, ya kan? Awalnya itu kan agak rancu yang dibatalkan ini apa sebenarnya? Yang dibatalkan itu sebenarnya judul filmnya saja. Ketika dia Patty Jenkins ini membuat naskah skrip yang tidak melibatkan Zack Snyder, kan itu kan yang pertama Wonder Woman pertama itu kan melibatkan Zack Snyder. Lebih bagus dari yang kedua kan gitu. Yang kedua ini kan tidak dilibatkan Zack Snyder, makanya hancur seperti itu. Nggak apa kali lah ya kan, nggak sesuai dengan harapan para penggemar untuk bisa lebih baik lagi dari film pertamanya. Di WW84 itulah kemudian dijadikan pelajaran sama penggemar untuk bisa melibatkan Zack Snyder, karena Zack Snyder lebih banyak mendalami karakter-karakter yang ada di Wonder Woman pertama. Karena bagaimanapun juga cerita yang ada di Wonder Woman pertama itu banyak unsur-unsur dan cameo yang belum dijelaskan. Ada di situ namanya Dr. Poison, ada siapa lagi, Ares ya kan. Nah, Ares ini kan berhubungan dengan Story of the Gods yang ketika Darkseid datang pertama ke bumi. Tapi terlepas dari situlah ya kan. Tapi terlepas dari masalah Ares ataupun Dr. Poison yang ada disampaikan di Wonder Woman pertama, naskah cerita yang Wonder Woman ketiga ini tidak berhubungan dengan yang pertama. Nah, yang sebagaimana yang disampaikan oleh media, rumor-rumor yang sebelumnya 2 bulan yang lalu, Wonder Woman ketiga ini skripnya itu sudah selesai dibuat, ya kan? Dengan menampilkan beberapa 3 villain baru, termasuk Circe. Bukan 3 villain, 3 karakter baru, termasuk Circe. Kemudian ada si Nubia, kemudian ada Ada satu lagi tuh. Musuhnya si Wonder Woman juga. Cita ya? Cita ada kan? Cita kan apa? Belum apa lagi? Belum diketahui. Cuma dia muncul juga. Tapi itu nggak terlalu nggak diprioritaskan kali. Yang penting sekarang ini naskah skrip yang ketiga Wonder Woman ketiga ini tidak sesuai dengan visi DC Universe Bible-nya Peter Safran dengan James Gunn. Nah, bagaimana cerita dari skrip yang dibuat sama Patty Jenkins ini berhubungan dengan rencana proyek 10 tahun ke depan proyeknya DCU-nya di James Gunn ini. Dimintalah untuk diubah.
ya kan, sama si James Gunn. Diubahlah, gantilah story-nya ini. Bagaimana bisa berhubungan dengan yang kami rencanakan 10 tahun ke depan. Si James Gunn ini tidak mau minder, lebih baik aku keluarlah kalau gitu. Udah capek-capek aku buat, ya kan. Mundur aja lah aku. Ya udah, mundurlah dia. Media tadi The Hollywood Reporter membuat hal yang seperti itu. Menggiring opini. Jadi tergiringlah opini seperti itu sampai berita ini kan sebenarnya harus diketahui oleh orang-orang besar lah, orang sendiri Warner Bros Discovery sama DC Studios. Kemudian sampailah ke telinganya si aktor ini, si Gal Gadot. Gal Gadot merasa bahwasanya Wonder Woman ketiga ini batal, otomatis ya dia pun tidak ditampilkan lagi. Cuma sekarang ceritanya beda. Memang Wonder Woman ketiga itu dibatalkan. Tetapi yang dibatalkan itu apa? Konsep skrip cerita yang ditawarkan oleh Patty Jenkins. Nah, itu dia. Naskahnya doang, Pak ya. Naskahnya doang berarti di cancel ya, bukan filmnya ya. Oh. Wonder Woman tetap diperankan oleh Gal Gadot. Nah, kemudian berhubungan dengan Gal Gadot ini yang sudah ditampilkan yang dirumorkan untuk tampil di film Shazam yang kedua, ya kan? Karena ada pakannya kan. Dan itu sudah dijelaskan dengan video Mario Angelo kemarin tuh. Oh ya. Wonder Woman ini dia bakal tampil di film kedua sama The Flash. Dan Flash. Cameo ya. Cameo. Dia cameo di situ. Nah, kemudian berhubungan dengan Justice League yang lainnya, yaitu Superman yang diperankan oleh Henry Cavill. Sebenarnya mulai nih, Man of Steel nih. Superman. Sebenarnya ya, Man of Steel yang direncanakan oleh si Black Adam, si Dwayne Johnson, itu hanya melalui dari inisiatif dia aja, tanpa sepengetahuan, tanpa sepengetahuan dari James Gunn sendiri. Nah, tapi hal ini wajar, nggak dikasih tahu sama si James Gunn, karena ketika pengambilan syutingnya si Henry Cavill ini itu akhir bulan November, tanggal 28, ya kan? Okay. Sedangkan James Gunn sama Peter Safran itu bulan November pula Oktober, tanggal 28 Oktober. James Gunn dengan Peter Safran itu dijadikan CEO-nya DC Studios itu kan awal bulan November. Jadi bagaimana mungkin harus izin sama si James Gunn ini. Nah, sekarang ini ceritanya si Henry Cavill ini kenapa di cancel kan? Karena ini konsep yang akan ditawarkan oleh Dwayne Johnson ini untuk bisa tampil lagi atau berhubungan lagi lah dengan film-film yang lain untuk proyek DCU yang lainnya di tahun ini, fokus yang ke 2023 ya, sebelum DCU-nya rencanakannya siapa ini, si James Gunn ini. Bagaimana si Henry Cavill ini tetap ada kan gitu, karena kan ini juga tuntutan dari para penggemar, apalagi para penggemar garis keras Zack Snyder, harus balik lagi lah Man of Steel. Nah, sekarang ini yang jadi pertanyaannya sekarang, James Gunn yang sudah diberitakan kemarin ini 2 hari yang lalu sampai sekarang ini kan masih viral tuh. Henry Cavill tidak bermain di film Man of Steel. Dalam hal dalam artiannya seperti ini, Man of Steel itu masih ditahan proyeknya atau disimpan untuk beberapa tahun ke depan, atau tahun 2005 atau tahun 2006 lah. Karena sekarang ini tahapan mereka itu untuk pengenalan karakter baru, yang nantinya itu ada Checkmate, Joy Manganiello, main di situ dia. Akan diperkenalkan lagi Green Arrow. Kalau kita lihat dari beberapa cameo-nya si Peacemaker, ada tuh disebutin karakter yang ceplosin-ceplosinnya itu. Itulah wacana dia itu untuk merencanakan inilah yang akan diperkenalkan nanti di DCU.
Nah, berarti ini sudah direncanakan James Gunn jauh sebelum hari untuk bisa diorbitkan karakter-karakter yang udah disampaikan di film cameo Peacemaker ini, termasuk Eclipso kan ada tuh. Blue Beetle kan Nah, juga kayaknya diperkenalkan tuh Pak Blue Beetle tuh. Ya, karena Peacemaker ini sendiri ya kan di komiknya Blue Beetle volume ke-7 edisi tahun 2006 itu Peacemaker ini pernah nyelamatin Blue Beetle. Nah, terjadilah sekarang kan tahun 2023 nanti Blue Beetle itu akan dirilis. Karena sebelum Blue Beetle dirilis kan itu nanti ada season kedua Peacemaker. Nah, ini ada hubungannya dengan Blue Beetle nanti. Connecting gitu ya. Connecting ya. Ya. Karena ini adaptasi dari komik, si Blue Beetle Jamie Reyes ini ingin bisa belajar mengontrol kekuatan sekaratnya itu, kumbang biru yaitu ini didapatkan dari alien. Dia belajar dari Ted Kord nggak paham. Belajar dengan Blue Beetle pertama nggak ketemu. Dan Geralt juga nggak ada, dan Geralt kan udah nggak ada Pak. Off, ya kan? udah tewas dan Geralt kan. Off, ya kan, nggak ketemu dia. Oh itulah dia. Nah, kemudian okay. di zamannya dia jadi Blue Beetle ketemu sama Peacemaker ini. Peacemaker ini kan anti villain. Anti-hero, anti-villain. Iya, ketemu, belajar. Nah, si Peacemaker inilah yang bisa ngarahkan kekuatan dia, ngontrol kekuatan dia dengan penuh arti, jangan terlalu emosi, jangan kekanak-kanakan, gitu. Oke. Berarti padahal si Peacemaker sendiri di seriesnya agak-agak koplak-koplak nyalainnya, tapi dia bisa mentorin Blue Beetle. Iya, pernah sepintas. Banyak mentor si Blue Beetle ini. Blue Beetle kedua siapa? Ted Kord. Siapa? Booster Gold. Tapi sampai sekarang yang bertahan. Kalau Booster Gold itu aliansi sama Ted Kord. Kalau sama Jamie Rice kayaknya enggak sih. Makanya gua kira tuh Ted Kord, gua kira Blue Beetle ini bakal jangan tuh adalah versi Ted Kord, tapi kira Jamie Rice. Gua baru tahu anjir. Bang Ota dulu nih. Gua kasih Bang Ota dulu nih. Bang Ota mau bicara nih Bang Ota nih. Gimana Bang Ota? Gimana? Nah, apa tadi? Bang Onta, dari jagoan kancil nih. Gimana pernah Bang Onta soal isu yang satu ini? DCU semua di cancel segala macam lah itu, di request. Gimana Bang Onta? Perasaan ini gimana? Aku mix feeling sih. Kayak DC yang sebelumnya juga nggak semuanya aku suka gitu kan proyek-proyeknya. Ada beberapa proyek yang kelihatan banget berantakan kan di mana-mana konsepnya. Terutama gini loh, karena DCEU diawali dengan Zack Snyder ya kan, terus tiba-tiba keluarlah digantikan sama Joss Whedon, akhirnya masuk ke yang lain lagi, habis itu masuk ke yang lain lagi, jadi kemana-mana arahnya kan. Padahal konsepnya Zack Snyder juga kan cukup bagus. Robin yang pertama udah meninggal gitu kan, bukan Jason Todd tapi Dick Grayson udah meninggal duluan ya kan, habis itu dilanjut nggak ada Robin selanjutnya, tiba-tiba udah kalau nggak salah aku denger ada Robin Kelly rencananya. Iya. Kelly ya, Robin. Iya kan. Jadi, itu aja udah kelihatan sebenarnya konsepnya udah beda dari yang direncanakan selanjutnya. Apalagi waktu itu ada rencana film Nightwing. Padahal Nightwingnya Dick Grayson udah meninggal duluan di Zack Snyder gitu kan. Jadinya agak kemana-mana, ini nggak jelas kemana-mana. Iya, jadi kurang terstruktur. Masalahnya sebenarnya sih ya satu, karena nggak ada satu kepala yang mengatur semuanya ya. Jadinya, ya. Jadi ya aku agak oke dan enggak juga dengan kedatangan James Gunn. Sebenarnya aku oke, akhirnya ada satu kepala yang mengepalai DC gitu kan. Akhirnya bisa masuk ke satu arahan yang sama, semuanya bisa lancar gitu kan, bisa lebih rapi. Tapi waktu diumumkan nama James Gunn aku agak oke, kenapa harus James Gunn, kenapa nggak yang lainnya? Tapi ya udah nggak apa-apa lah. Mungkin bisa lihat dia kali ya, mungkin lihat film-film dia yang bikin kayak Guardian of Galaxy ya, sama Peacemaker. Dia kan juga dulu kan tahun 2008 ke bawah kan sempat gabung juga sama si Zack Snyder zombie iya sih. Ya, iya ada filmnya di luar DC ya. History, track record, CV film, mungkin orang entar kita lihat aja lah. Gitu. Aku sebenarnya suka banget sama James Gunn waktu di The Suicide Squad. Dia kerasa kayak kawin banget sama para villain gitu ya. Dia kayak apalagi sama Harley Quinn, gila.
gaya directnya dia, daya joke-nya dia gitu kan yang dewasa cuman agak receh gitu kan, agak-agak konyol gitu. Itu Harley Quinn banget, aku suka. Kawin banget dia gayanya. Tapi ya makanya waktu-waktu diumumkan seperti ini ada beberapa gonjang-ganjing di sana-sana, sebenarnya aku agak hopeful cuman agak-agak salty juga sih. Karena aku agak hopefulnya ya aku berharap ada proyek Batman yang lebih rapi dari awal lagi gitu kan, karena aku suka para Robin kan, aku pengen lihat di Grayson, aku pengen lihat Robin, aku pengen lihat Jason Todd dari awal semuanya. Aku nggak pengen, kita udah lihat berapa kali Batman di layar kaca dari aktor ini itu, aku pengen lihat Nightwing untuk pertama kalinya di bioskop please ya. Jadi Kapan itu ya? itu kapan lagi, kita mau nunggu kapan lagi, apalagi Nightwing kan bukan tipe superhero yang bisa ditampilkan ujuk-ujuk langsung tayang gitu kan, harus ada Robinnya dulu, harus ada Batman-nya juga gitu kan. Jadi satu-satunya cara ya masukinnya ke ceritanya Batman kan. Jadi aku agak senangnya karena hal-hal seperti itu bisa dirapikan. Cuman ya agak khawatir juga karena aku yakin akan ada banyak banget aktor yang bakalan diganti. Bahkan aktor yang aku yakin bakalan stay kayaknya cuman mungkin Margot Robbie sebagai Harley Quinn, Peacemaker John Cena, siapa lagi aku nggak yakin semua. Revisi tuh sama si Batwoman, temennya Mario tuh suka banget sama Mario. Apa sih? Ini bangke satu ini. Lu bahas Batwoman gak usah lah ya. Batwoman kita udah tidak akan anggap, Arrowverse W kita tidak akan anggap, ya. Gak usah anggap lah. Masalah buruk. Tapi di Batwoman keren banget tahu di komiknya. Aku suka sama Batwoman di komiknya. Di komik. Di seriesnya hancur, Pak. Gua ngeliat satu season anjing. Satu season apa naskahnya kurang, iya. Hancur. Tapi mungkin Bro Onta mungkin mau nambahin sedikit terkait yang soal Nightwing itu mungkin ini ya, mungkin para pembuat TV series ini, kreator TV series mungkin juga merasakan keresahan yang sama dengan Bro Onta yang rasakan sekarang yang ada di Bro Onta diskusi. Mungkin dia bilang, yaudahlah, gue mau bikin TV series Nightwing nih, mau ada include karakter Nightwing atau Digression atau apapun lah itu ada sih. Kan tadi kan Bronto kan bilang mau ada Jason Todd, Tim Drake, Kelly dan kawan-kawan, another Damian Wayne. Damian Wayne. Aku suka banget sama Damian. Kejauhan, Jauhan. Nah tapi itu mungkin menurut gue si TV series lokal adalah daripada gue nungguin bioskop nggak akan terrealisasi. Kelamaan dulu gue bikin TV seriesnya aja, yaudah si Titan ini kan masuk tuh ada Jason Todd, si Tim Drake yang sekarang jadi Robin. Mungkin itu kali ya. Jadi buat menjawab keresahan yang berontai mungkin nanti, tapi mungkin nanti kan karena ini mungkin menggarap multiverse mungkin akan dibuatkan versi bioskopnya sih. Dan ini nggak tahu nih Batman ini siapa nih, di versi Robert Pattinson, jangan si Imo atau si Ben Affleck yang udah tua bangke itu. Aduh please jangan Robert Pattinson. Kalau Ben Affleck gini loh, kalau Ben Affleck jujur bukan karena apa-apa ya, aku mikir Ben Affleck ini kalau kita lihat film-filmnya Ben Affleck ya, dia bukan tipe yang kayak butuh banget buat kerja keras segitu nyaris matinya gitu loh. Dia buat film Batman versus Superman, dia usahanya luar biasa keras loh. Dia sampai waktu itu sempat ada banyak masalah ada Ben Affleck ya. Sementara dia sekarang udah ada di posisi kehidupan yang lebih baik, dan kalau lihat track record film-filmnya dia kayak bagus-bagus gitu kan. Kayak aku mikir bahkan aku sempat dengar juga Zack Snyder mujuk Ben Affleck jadi Batman juga lumayan lama, mujuk dia buat jadi Batman. Jadi dia bukan tipe yang kayak pengen banget main kayak gituan mungkin, karena dia film-filmnya udah bagus. Jadi mungkin harus ada sesuatu yang bikin dia pengen, aku pengen gabung lagi. Dan menurutku itu tipis sih. Jadi kayak dari yang semuanya yang paling aku ragu bakalan mau gabung lagi adalah Ben Affleck sih. Iya. Secara dia udah aktor kelas atas banget, dia udah dia mungkin nggak main film Batman pun dia masih bisa hidup gitu loh ibaratnya ya. Aktor lain kan masih bisa, gue mau dong ini garap. Mungkin kekesalannya Ben Affleck saat kan sebenarnya kan proyeknya The Batman-nya Robert Pattinson Imo kan proyeknya si Ben Affleck. Tapi kan ya mungkin itu kayak yaudahlah sekarang gue udah sakit hati, gue udah sembuh, yang penting munculin lah gue di cameo superhero lain. Mungkin bisa aja kalau misalkan bagus ya bikin aja serial khusus dia mungkin.
I don't know ya. Gini Bang Gali, sebenarnya itu mau balik itu ada juga yang mengatakan bahwa ya memang manajemen Warner Bros yang dulu itu kan bangke-bangke semua tuh kayak si Kevin Sujihara lah, siapa lagi nih Walter Hamada lah, siapa lagi apa pendiri cewek yang CW bilang CW itu, kampret banyak banget makanya. Gue juga bisa mengerti si Ben Affleck dengan berbagai macam case-case Justice League yang kemarin di bawah RRB yang lama mereka merasa trauma. Ya karena manajemen ya lu tau lah ya, itu banyak banget cewek-cewek di mana-mana feminisme segala macam terlalu ngawur semua makanya aduh. Mohon maaf ya gua emosi. karena gitu, karena ya mereka lah udah ngancil DC. Justice League 2017 yang ngancil siapa? Mereka, Joss Whedon. Kreator Marvel lo bikin DC. Makanya film JL yang kita tonton 2017 itu film parodinya mah. Film masih itu tahun 2001 kemarin. Gua nggak terima, Pak. Saya nggak terima. Mario paling hater tuh sama Joss Whedon. Iya, padahal ini juga. Padahal Mario ngefans banget nih film Avengers dengan Joss Whedon. Pertama ya. Sebenarnya kalau Joss Whedon ini bikin dari awal mungkin kayaknya menurutku bakalan bagus sih. Cuman karena itu film setengah-setengah ya, jadinya film setengahnya itu idenya nggak bisa bikin dari awal. Jadi kayak ini terjadi juga soalnya di superhero Indonesia gitu kan, yang kemarin ya kan. Ya, yang ada pergantian sutradara dan bukan Sri Asih dong, bukan Sri Asih. Kalau Sri Asih dari awal banget kan. Gua kaget tuh. Sri Asih itu bukan kemarin, Sri Asih masih tayang di bioskop sekarang ya, masih sekarang kalau Sri Asih. Yang kemarin yang satunya lagi kan sempat ada pergantian sutradara kan, satu film superhero yang itu kan, dan iya itu ada pergantian sutradara, ada pergantian produser dan segala macam, naskahnya dikolak-kolik. Eksekusinya jauh 80% beda. Ya, jadi ya makanya itu nasibnya sama sih kayak Joss Whedon. Jadi makanya kalau misalnya Joss Whedon dia bikin Justice League dari awal kayaknya bakalan lebih bagus sih. Mungkin karena itu ada dua ide yang bertubrukan kan jadinya. Iya, ini sih sebenarnya karena Warner Bros tuh tahun itu masih greedy, masih serakah. Gue pinginnya ini itu gitu ya. Kan dia bisa nunggu lah, si Zack juga lagi berkabung kan. Iya, kehilangan anaknya kan meninggal, saya bahkan dia jangan langsung cabut tuh. Ya, kan juga bunuh diri bukan karena sakit. Iya, bunuh diri ya ngerti sih. Jadi menurut gue tekanan di luar sana mungkin gue bodo amat mau saudara lo ada yang bundir, ada yang apa, pokoknya lo harus tuntaskan ya kan, manusia kan bukan robot kan, punya perasaan, punya emosi. Iya, apes lah tahun apesnya di situ. Sampai sekarang juga masih apes juga, malah nggak ada kejelasan. Sampai lu nikah nih, kayak gue belum ada kejelasan juga, lihat nanti ada. James Gunn ya, BB Discovery. Nih, gue udah pakai kaosnya DC nih. Gua kurang support apa lu? Kesel banget gue. Makanya gue sekarang udahlah, gue nggak terlalu clickbait berharap, ya udahlah, yang penting nanti pasti gue yakin nih tangan mereka ada. Kalaupun nggak ada, ya udahlah, legowo aja lah marah kalau kata orang Jawa. Bodoh. Masalah gini loh Pak, kalau misalkan mereka mau memunculkan superhero generasi baru kayak contoh Blue Beetle, menurut gua ya, ini menurut gua lagi ya, menurut gua terlalu kecepatan. Menurut gua. Ya. Terlalu kecepatan. Karena apa? Yang Justice sama hero-hero DC yang versi remaja ini belum ada pada saat Justice League, apalagi Justice League di timeline DCU. Ini mereka masih baru muncul, JL baru muncul, baru terbentuk ya. Baru terbentuk, makanya aduh kok oke, kalau sekelas Green Arrow, hero-hero yang utama-utama itu mereka kan udah hero veteran. Maksudnya kayak Blue Beetle, Robin versi Jason Todd itu kan belum ada, makanya terlalu kecepatan. Maaf, Blue Beetle terlalu kecepatan itu. Makanya gue apa mungkin ini Bro Mario, bro semua. Maksudnya apakah DC waktu lagi bikin film JL 2017 kemarin tuh, anggaplah versi si Snyder keluar. Ini mungkin kayak Star Wars-nya zaman dulu yang itu trilogi asli yang episode 5, 6, 7, 8 ya, yang 3 itu, yang dulu 8, 7, 8, 9 yang ECW banget tuh. yang Disney. Bukan yang episode 4, 5, 6 yang ada Darth Vader-nya kan baru kan kedepannya diceritakan prequel-nya 1, 2, 3 TV series. Oh ya, kita nggak tahu. Ya, itu juga kita nggak tahu. Ini Blue Beetle timeline di mana? Takutnya Blue Beetle ini timeline di masa depan. Kita nggak tahu nih. Gue takut di situ. Kita nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Mungkin bisa jawab ya. Mungkin.
kemudian dia ngambil premisnya kayak Star Wars, ada episode 4, 5, 6, si Darth Vader mati, terus dibikin prequelnya 1, 2, 3, berapa tahun ke depan tuh? 15 tahun ke depan kan? Tahun berapa? Benar-benar. Gua setuju karena Blue Beetle juga sebenarnya bisa melakukan time travel. Masa? Bisa. Lu bisa. Lu baca komiknya Blue Beetle sama Booster Gold pernah mengacau ke timeline, pernah. Tapi versi Ted Kord ya, tapi bukan versi Jamira, Ted Kord pernah. Itu makanya lu baca itu Booster Gold mati di situ. Aduh, lu baca komik bagus tuh mah. Coba Bro Diman jelaskan bro, saya kurang selengkapnya ada di channelnya di Indonesia. Nah. Master Gold itu pahlawan dari masa depan. Oh gitu. Antar dia ke masa sekarang. Oke. Iya, ada ya. Aja lah. Kalau masa depan Kingdom Come Nimar. Ayo, enggak, dia beda. Beda. Dia di timeline utama, cuma dia ini Legend of Superheroes. Legend of Superheroes, iya. Jadi Legend, anggota Legend of Superheroes. Jadi kemudian dia ada suatu peristiwa terdampar ke masa sekarang. Dia ketemulah dengan Ted Kord ini. Tapi terlepas dari itu sekarang ini kan, kalau kita bahas tentang masa depan itu time travel, kita kembali ke kita fokus ke The Flash. Sebenarnya untuk pembahasan yang lagi viral-viralnya ini di organisasi di perusahaan organisasi di studio sini ya kan, sebenarnya berada di filmnya The Flash sendiri. Bagaimana itu nanti akan terpecahkan. Tadi gimana The Flash ya? Kalau Bang Onta nih, The Flash ini kan Bang Onta kan gue dengar dia juga suka The Flash nih. Bang Onta gimana soal The Flash ini? Yang Bang Onta mau sampaikan apa nih soal The Flash? The Flash, aku hampir 100% yakin karakternya Ezra Miller bakalan di-recast sih. Loh. Lagi yang bilang. Oke. Enggak apa-apa. Iya. Aku 100% yakin kalau dilihat dari bagaimana problematiknya dia gitu kan. Aku yakin banget ini tipe-tipe yang bakalan di-recast. Yang paling banget yakin bakalan di-recast itu Ezra Miller, Amber Heard jadi merah. Itu dua yang kayaknya menurutku pasti bakalan di-recast karena dari segi bisnis mereka cukup mengkhawatirkan. Ezra Miller juga kayak wildcard ya, kadang anteng, kadang enggak. Jadi siapa yang bisa meyakinkan kalau di masa depan dia nggak akan buat masalah lagi. Apalagi untuk planning panjang, film berbudget yang luar biasa besar untuk dijual, agak mengkhawatirkan dari segi bisnis ya. Jadi aku ngerasa ya mungkin bakalan di-recast. Tapi bisa nggak sih kalau di-recast? Kalau misalnya di lewat Flashpoint, kita kan melihatnya dari komik ya gambarnya kayak gitu-gitu aja ya. Tapi kalau di versi live action, kira-kira bisa nggak sih setelah misalnya Flashpoint tiba-tiba di film selanjutnya aktornya ganti gitu? Nggak masuk akal juga sih ya. Mungkin gue ambil sampel kayak filmnya Hulk yang 2003 kalau nonton nama Incredible Hulk kan mereka ganti aktor. Terus ke film aja 2012 ganti aktor, tapi kan tetap meranin si Bruce Banner. Mungkin ya I don't know, kan nggak mungkin operasi plastik dong. Sebenarnya aku suka Ezra Miller loh. Aku kayak waktu nonton Justice League malah aku paling suka Ezra Miller sama Gal Gadot of course. Aku suka Gal Gadot sama Ezra Miller di sana. Mereka Ezra Miller fun banget kan karakternya, meskipun Flash-nya jauh beda sama yang ada di komik dan animasi ya. Berasa kayak Flash generasi kedua. Siapa namanya lagi lupa, bukan Barry, Wally. Ya kan kayak Wally kan, kayak Wally West. Iya, Wally West. Kayak Wally West. Jadi tapi aku tetap suka karena menurutku bikin dinamika yang menarik di kelompoknya Justice League waktu itu kan ada satu orang yang cerewet dan ada satu orang yang grogian. Itu menurutku menarik. Yang lainnya udah kayak jago-jago semua ya, gitu kan. Sementara yang satu ini kayak aku belum tahu apa-apa. Jadi kayak menarik lah dinamikanya gitu kan. Cuman ya kalau dari segi bisnis aktornya memang mengkhawatirkan sih. Kalau aku yang punya perusahaan juga itu satu-satunya yang bakalan aku ganti pertama kali karena ini menyangkut uang miliaran, men. Iya. Banyak banget filmnya. Kalau aktor problematik kan filmnya kayak di Indonesia ada satu film yang lagi tayang di sini dan satu aktor utamanya problematik, ada masalah segala macam gitu kan. Ngaruh kan? Ngaruh banget penontonnya di atas. Penontonnya 11.000 doang waktu itu, gila. Itu parah banget. Ya, ngaruh ke elektabilitas suatu film itu jadinya. Iya, padahal ya enggak
buat aktornya sih nggak masalah, mereka udah selesai syuting, udah dibayar, udah selesai kan. Yang masalah kan sutradaranya, produsernya, yang lain-lain yang pengen butuh uangnya balik lagi gitu kan, sponsor, investor dan segala macam. Mereka butuh uangnya balik lagi, tapi nggak balik gara-gara si aktor satu itu, gara-gara masyarakat udah terlanjur nggak suka sama dia. Nah ini yang menurutku jadi masalah besar di The Flash, Ezra Miller. Jadi kayaknya menurutku, apalagi sebelum ada kasus-kasus kayak gitu kan, Ezra Miller udah mulai di DC nggak 100% orang suka kan sama Ezra Miller kan. Kayak ini kenapa harus kayak gini, kenapa rambutnya hitam, padahal yang di serial TV juga rambutnya hitam sih. Cuman mereka nggak terlalu protes ya. Serial TV bukannya bule ya, yang The Flash Green Lantern pirang, sorry bukan bule, blondie. Di komik di komik pirang. Cuman kalau di serial TV itu bukan ini. Bukan kok, rambutnya hitam kok. Hitam CW, Green Gustin kan? Green Gustin dulu kan Green Gustin hitam. Iya. Oke. Jadi ya Green Gustin lebih diterima loh malahan sebagai The Flash dari fans DC. Mungkin dia komik akurat kali ya, kayak Ben Affleck-nya Batman, Logan-nya si mungkin. Tapi itulah ya kan, kalau kita bahas The Flash tuh, Flash kan tidak Barry Allen aja, ya kan, berontak, ya kan gitu. Bisa aja si Wallace West, ya kan, bisa jadi Gary, ya kan, kayak gitu. Tapi gini Bang Jimmy, apalagi yang The Flash yang diutamakan pasti kan Barry Allen ya, Allen yang dipakai. Ya kita tahu The Flash banyak, ada Wally West, ada Impulse. Impulse dari masa depan, ya. Nah, kita beralih ke film ini. Oke, ke Aquaman. Jadi kan kalau masalah recast ini kan termasuk si Lobo, ya kan? Jujur aku bingung banget tuh, karena aku pengen Jason Momoa tetap jadi Aquaman, tapi gila aku pengen lihat banget Jason Momoa sebagai Lobo. Aku pengen banget lihat, kayaknya keren banget ya. Main di make up kali ya, jadi nggak mirip Jason tapi mirip ya di make up. Ya memang full make up. Untungnya kayak gitu ya, emang full make up kan nggak masalah. Perasaan di Marvel juga ada beberapa aktor yang main itu ya, iya kan? Ada. Biar kontraknya sama, bayarannya sama. Ada. Siapa kayak yang main Guardian of Galaxy itu siapa gitu pokoknya ya? Ada kan ya? Ada ya? Iya, kalau nggak salah main Eternal ya. Iya, Eternal. Terus main Alien jadi di Guardian of Galaxy, tapi emang perannya kurang di situ sih. Cuma pas lu ngeliat fisiknya ini kayak tahu gitu. Oh alah, ada ya. Asal approach karakternya dibuat beda sama Aquaman, menurutku bisa sih Jason Momoa memerankan keduanya ya. Tapi kalau misalkan si Jason Aquaman ini, misalkan kabarnya lagi rumornya mengatakan bahwa Aquaman bakal mati di film Aquaman yang kedua ini. Kalau misalkan dia dibuat mati, terus buat apa Snyder Cut kemarin? Snyder Cut itu kan Aquaman mati kan ditusuk sama Darkseid. Itu masalahnya. Gua takutnya ke situ, maksudnya orang-orang fans tuh udah percaya bahwa Snyder Cut ini udah canon. Karena kita udah lihat di season 2, trailer dipakai itu adalah versinya Snyder Cut. Dan BB Discovery udah mengkonfirmasi Snyder Cut itu adalah canon. Takutnya mereka berulah lagi, takutnya nih BB kayak gitu lagi, makanya jangan deh please, jangan. Lo mending cari aktor lain aja lah, jangan Jason Momoa. Gua tahu Jason Momoa secara muka memang Lobo banget. Gue akuin Lobo banget, badannya Lobo banget. Pos dia bisa lawak, dia bisa serius. Gondrongnya dia. Undertaker, Bro Jimmy, kayak gondrongnya Undertaker. Si Lobo itu, iya kan? Bener, itu secara fisik pas, acting pas, tapi lagi-lagi dia udah jadi Aquaman bro. Lu cari yang lain, jangan Jason Momoa. Biar hemat budget, kan lagi nggak ada uang ya nih sekarang nih si WB. Tapi jangan maksa dong. Tapi Jason Momoa mahal juga dong. Mahal juga dong. Tapi Jason Momoa cuma ngisi suaranya, mungkin itu ya fisiknya cari orang lain. Kan banyak lah yang bisa dibikin gondrong kayak gitu. Mungkin suaranya kan I don't know, bisa di voice actor juga ya, kayak ya gue nggak tahu sih, mungkin aja. Sulit. Bayangin ya, lu kalau pakai aktor lain, terus aktor yang voice aktornya aktor lain juga, ngeditingnya susah pak. Susah. Iya sih, terlalu banyak effort ya. Biaya lagi, bayari voice aktornya beda lagi, itu. Kalau tanyalah si Safran, coba kalau balas gitu, anjing gimana nyebutin anjing.
Aduh, tapi kayak kalau menurutku sih Lobong kayak kalau Aquaman sih kayak enggak. Menurutku sih enggak ya, karena Aquaman juga salah satu anggota Justice League, jadi kayak dia udah ada fans base-nya juga, jadi kayak enggak akan gitu deh, enggak akan dibelok ke Lobo. Mungkin mereka akan pakai aktor lamanya dari series Krypton. Kalau kalian nonton ya, Krypton itu kan ada Lobo juga di situ kan. Nah, mungkin mereka pakai aktor itu mungkin. Tapi nggak akurat apa? Iya. Nggak akurat. Iya. Nggak akurat ya. Iya, aku waktu liatnya aja kayak aku nggak kurang kena ya. Iya. Jauh. Kurang ya. Banyak sebenarnya kalau mereka mau casting ya, aku yakin banyak banget yang fisiknya bisa mirip Lobo, banyak banget aku yakin. Iya. Undertaker bisa ya. Nah, kan tadi gue bilang ketuaan, Undertaker ketuaan ketuaan. Tapi masalahnya Jason Momoa juga approve. Oh, aku mau juga jadi Lobo. Waduh. Jason Momoa, wah asik nih, 2 peran nih. 2 peran, double. Atau mungkin versi animated. Nggak ada yang tahu. Kan belum tentu dia live action juga. I don't know kan. Nah, kalau animated tuh ya isu-isu aja. Oh ya, kalau animasi ya nggak apa-apa sih. Maksudnya yang versi animasi masuk ke ini ke timeline utama gitu. Kemarin sempat bilang kayak gitu ya. Iya, itu dia. Game juga sama lah ini. Aduh. Jadi ini sekarang kan konsepnya si James Gunn ini kan udah menghubungkan semua serial televisi, animasi, game, sama real action yang ada putar di bioskop itu terhubung semuanya sekarang. Pusing. Jadi masing-masing sutradara Titan dan kalian tuh dia harus lihat patokannya, ini patokan film nanti kayak apa. Nah gini kan ribet kalau menurut gue. Ribetnya gini, kalau menurut gue sih untuk TV series ke movie nggak masalah. Ya contoh deh MCU, Bumi Langit juga melakukan hal yang sama, series, movie mereka koneksikan tuh. Asalkan satu universe deh ya, masih kayak beda-beda universe gitu loh. Nah, kalau game, mohon maaf gue nggak setuju sih. Nggak semua orang main game bro, itu masalahnya. Iya. Mungkin kayak gini kan kayak Agent of Shield yang TV series nyambung sama Avenger yang bioskop itu kali ya, maksudnya ya spin off-nya gitu ya kan ya. Spin off-nya itu pun kalau lu nggak nonton pun nggak masalah, it's okay, nggak apa-apa. Makanya ya mungkin kayak gitu kayak mungkin bisa disambungkan ke game dan segala macam. Cuman kalau nggak ngikutin pun nggak masalah. Bisa juga. Tapi tuh kadang suka membebani sutradara sama sutradara yang kayak masa gue patokan harus ini, kan gue kan maunya gini. Terus dari segi promosi juga kurang bagus sih, kayak fans jadi kayak harus kayak sebelum lu nonton ini lu harus main game ini dulu, jadi kayak ada kampanye yang berlebihan dari segi fans. Kayak misal di film Sri Asih kemarin gitu kan, film jagoan lokal, film Sri Asih kemarin sebenarnya dari awal aku udah nyangka ini nggak berhubungan sama Gundala, kayak mau nonton Sri Asih tanpa nonton film Gundala juga nggak apa-apa, tapi fans selalu bilang kamu harus nonton Gundala dulu nanti biar nggak bingung bla bla bla, padahal ya enggak gitu kan, jadinya ending doang kan. Dan nggak apa-apa nonton Sri Asih duluan habis itu nonton Gundala juga nggak masalah. Jadi kayak ada kampanye yang memberatkan dari segi penonton awam gitu loh. Penonton awam jadi kayak masa aku udah main game dulu, aku udah nonton ini dulu buat nonton film ini, males nggak usah aja lah gitu loh. Iya, PR. Terlalu banyak clue-clue, teka-teki, TTS gitu loh yang harus di dot situ. Iya. Buat ini udah nggak disuka sama orang kayak gitu makin tinggal sama konsumen, serius. Bener, memang kudunya bikin sesederhana mungkin lah ya, yang gampang dimengerti orang awam lah. Gue setuju banget, soalnya kan nggak semua orang paham DC, paham berarti pasarnya harus awam, gimana orang awam paham 1 tambah 1 2 dah gitu aja intinya, nggak usah 1 tambah 1 harus gini ya mekanisme. Dan satu lagi nggak semua orang juga nonton series. Contoh deh, gue nemu kasus di Multiverse of Madness itu ada hubungannya banget dengan WandaVision loh. Itu banyak banget yang nggak tahu WandaVision loh. Aku kok gini, kok Wanda bisa punya anak? Iya. Aku juga males nontonnya kayak udah malah. Mungkin James kan mau nirun itu kan mantan agent Marvel. Siapa tahu? Kan mirip-mirip formula ini.
Ya, ya kayak contoh Peacemaker kan series nyambung ke Black Adam. Nah, itu. Makanya kalau menurutku series ke movie itu masih it's okay ya. Maksudnya banyak banget orang yang bisa langganan kok, itu nggak masalah. Walaupun nggak semua orang, tapi secara rate, secara angka itu bisa kok untuk kuota orang nonton series movie bisa. Tapi kalau game kan, mohon maaf ya, di situ pasarnya orang dewasa semua, orang punya duit. Maksudnya orang dewasa itu kebanyakan nggak main game gitu loh. Ya ada, tapi sekarang sedikit gitu loh. Gamer yang nonton film juga sedikit. Iya itu. Di Marvel ada nggak istilahnya kalau kita nonton film itu harus baca komik prequelnya? Oh ada. Siasi. Di Langit pun ada sebenarnya sih. Siasi. Itu kayak udah itu ya, kayak udah di DC ada kan, ada di Marvel ada, kayak udah pakem superhero banget sih kayaknya itu ya. BTW gue ada Comic-Con prequelnya Black Adam, komik. Oh ya ada, udah baca, saya sudah baca semuanya, Di channel aku aja mengalih Mas Edi. Ya, ada tuh. Siap komandan, laksanakan. Nah ini buat kalian ya, para mungkin yang bertahu di Indonesia ya, dia udah beberapa kali sih, yang kemarin Black Adam bareng Bang Eka ya kan. Ini di Indonesia juga menghadiri konten-konten yang dari komik DC. Sama kalau kalian juga mau bahas jagoan lokal, jangan aja juga bahas dengan berbagai macam komik-komik lokalnya. Nah gitu, silakan subscribe channel mereka berdua nih gitu. Teman-teman keren nih. Kalau saya komik tidak Pak, karena komik saya sudah pernah kena copyright, jadi saya nggak berani lagi buat bahas komik. Kampret yang bukan komik sialan. Man of nggak jadi dibuat kan ya? Atau gimana itu? Jadi gini, kan udah silakan. Masta. Oh Jimmy coba. Man of Steel itu bukan nggak jadi dibuat, jadi dibuat, tapi proyeknya itu ditahan dulu, disimpan dulu lah di brankas orang tuh, di brankasnya manajemen DC Studios tahun 2005 atau 2006 lah, untuk mempersiapkan event yang katanya Crisis on Infinite Earths. Kalau nggak itu ya Dark Apocalypse, Apocalypse Dark. Justice League Dark Apocalypse War. Apocalypse War. Mohon maaf, saya nggak setuju. Saya nggak setuju. Terlalu berat deh. Terlalu berat, mohon maaf. Crisis on Infinite Earths itu melibatkan semua hero-hero multiverse DC. Lu kalau ngundang Christian Bale lagi sebagai Batman buat cameo, itu mahal loh Pak. Di Crisis yang di CW aja tuh mereka tuh jol-jolan banget loh. Makanya hasilnya kan ampas series. Mohon maaf, ampas Crisis di CW. Nggak suka gue. Tapi sorry motong, itu mungkin namanya itu TV series yang Crisis on Infinite Earths yang di versi TV itu menurut gue jadi apa ya, formula utama pelopornya Multiverse of Madness yang di film Marvel juga ya. Iya. Mungkin itu yang baru pertama kali bikin ya, yang pertama kali ngangkat kayak gitu di itu ya. Dan itu mungkin jadi openingnya bukan opening sih, jadi maksudnya memberi arahan atau intuisi buat bosnya Warner Bros yang dulu, anjing ternyata bisa loh ya mungkin TV itu menjadi kayak bahan percobaan aja nanti di endingnya eksekusi ya lu mau terus ya di bioskop. Nah hati-hati tapi kalau di bioskop itu mungkin ya warningnya mungkin. Tapi kalau mereka di untuk universe utama ini mereka langsung menuju ke Crisis on Infinite Earths aja ya nggak bisa dong. JL aja belum kelar, ancaman Darkseid aja belum kelar nih. Lu langsung masuk ke Crisis yang dimana villainnya adalah anti monitor, ya nggak bisa dong. Nggak bisa. Fasenya hancur. Fasenya hancur. Kalau gue ya, makanya kalau BB dengerin, undang gue lah jadi tim kreatifnya. Gue yakin gue bisa lagi. Bagaimana di cancel? Gue kesel banget gue ini di sini kok makin aneh. Tiba-tiba bukan Crisis on Infinite Earths langsung yang dibuat. Rupanya krisis yang jadi pertemuan ending dari fase pertamanya ini DCU ini Dark Knight Metal ya kan. Batman Who Loves. Kok tambah kacau. Tapi bisa jadi kalau ke Dark Multiverse Metal, karena kan udah ada kostumnya Red Dead di The Flash. Bukan Red Dead juga sih itu. Iya, agak kesana sih cuman ya. Itu kostum Batman yang dicat ya. Tapi ya bentuknya sama sih, ngingetin. Tapi mendingan kalau itu tim GL dibikinin dulu gitu kan, formasi timnya aja dulu. Mereka belum bentuk Justice League loh. Belum resmi kumpul di meja bundar gitu kan, kita belum lihat sama sekali. Belum solid ya maksudnya. Belum kuat ya.
Jadi kalau tiba-tiba ada Aquaman versi Batman, ada Flash versi Batman, kayak ntar aja lah, Bang. Iya. Tapi Mar, ini gue kepikiran ya. Jangan-jangan ini sebenarnya di sini sebenarnya udah ada loh. Cikal bakal krisis on Infinite Earth, tapi dimulai dari Flashpoint. Kan Flashpoint juga krisis. Kan suatu masalah kan, artinya krisis kan suatu masalah besar. Maksudnya Mas Gal itu gini. Apakah Flashpoint itu termasuk krisis yang apa? Yang dijadikan event menuju untuk apa? Untuk penutup yang sesudah apa kan? Yang sudah terjadi kan? Maksudnya. Nah, dan padahal itu kan kalau di komik kan yang pertama, krisis pertama itu kan krisis on Infinite Earth. Gitu. Untuk mengakhiri era Infinite Earth ini, masuklah era New Earth itu. Yeah. Tapi di Redcon Pak, kan di Redcon, maksudnya kan yang krisis on Infinite Earth yang mati kan Barry Allen situ. Dia mati, makanya itu kan di Redcon. Universe baru lagi Pak. Setelah krisis kan universe baru lagi, di Redcon lah, dibuat ulang lagi. Tapi kan cuman namanya bukan New 52 saat itu namanya pre-crisis kalau nggak salah, sebelum crisis kalau nggak salah ya, itu. Memang iya. Oh memang iya. Gue takut salah Pak. Jadi sebelum New 52 itu ada namanya Flashpoint. Sebelum Flashpoint itu ada namanya Infinite Crisis. Infinite Crisis. Sebelum Infinite Crisis itu ada namanya Countdown. Sebelumnya Countdown ini ada namanya 52. Sebelum lagi ada apa lagi nih? Habis itu sebelum itu ada lagi namanya Final Crisis. Baru Year Zero baru sebelumnya Year Zero itu baru Crisis on Infinite Earth. Kalau di strukturis disusun Crisis on Infinite Earth, Zero Year betul Zero Year, baru 52, Countdown, Final Crisis, Infinite Crisis, baru Flashpoint, baru ini Dark Knight Metal, baru masuk lahirnya edisi era Rabbit, baru Dark Crisis yang sekarang. Dark Metal dulu, baru Dark Crisis yang tahun 2022 ini. Anda urut ya? Iya. Saya nggak sampai ngikuti sampai ke situ, Pak. Mohon maaf ya. Ini mungkin juga buat kalian para fans. Bang, kok jarang bahas DC lagi? Mohon maaf, saya lagi teracuni sama Bumi Langit. Komik-komiknya bagus. Nanti kita yang dibully. Jangan. Gara-gara Bumi Langit ternyata nih ya. Jangan gitu. Kalau maaf kalau gara-gara istilah reset itu. Kenapa? Di Bumi Langit itu ada nggak istilahnya reboot atau reset itu? Reboot ada nggak? Belum pernah. Baru ada satu universe doang dari ada dua sih sebenarnya. Pusaka sama Revolusi ya. Dan ya. Ya, Bro, Onta mau nanya nih, itu itu sukses filmnya di bioskop atau kurang 750 penonton nih kan? Belum sampai 700, masih 600 500 580 sekian gitu. Awasin Gundala ya. Targetnya berapa saat? I don't know targetnya berapa, nggak ada pembahasan tentang budgetnya berapa sih sebenarnya, jadi kita nggak tahu juga. Mungkin karena film Black Panther kali ya, di film Oktober. Sebenarnya sih kalau kita bahas tentang masalah itu ada banyak sih masalahnya. Yang pertama itu udah tanggal tua, ya kan? Setelah Black Adam, setelah Black Panther, semuanya duitnya udah kepake duluan kan, otomatis nggak semua orang nonton bioskop sebulan beberapa kali ya kan? Dan plus habis itu juga udah akhir bulan, cuaca buruk dan segala macam, promosinya juga kurang, mereka lebih ke membahas di sosial media aja. Jadi karena itu kan sempat ditunda kan ya, promosinya itu udah habis di sebelumnya. Jadi mereka itu sebelumnya tanggal September itu kan mereka udah meet and greet dari kota ke kota, aktornya segala macam. Sementara makin ke sini bukan masalah budget juga. Budget iya, tapi plus schedule-nya para aktor juga mereka udah ada acara syuting tempat lain dan segala macam. Jadi mereka nggak bisa ikut mempromosikan. Jadinya semuanya bentrok ya. Sebenarnya sih ada banyak yang bilang harusnya tayang 6 September aja udah, biarin kalau CGI-nya belum selesai. Cuman Bumi Langit mungkin mikirnya ke masa depan, takutnya nanti kalau film Sri Asih nanti mengecewakan, nanti malah ngefek ke film-film selanjutnya gitu kan. Jadi ya
Iya. Begitulah. Tapi yang nonton banyak yang bilang filmnya memuaskan dan itu kayaknya menurutku udah cukup sih. Yang penting reaksi orang bagus gitu kan. Ya, aduh. Tapi kalian di sini ya Bang Gali, Bang Jimmy udah nonton Asih kan takutnya. Udah kan? Aku nih, Bumi Langit aku nih. Itu kan buktinya Godam, Mar. Kaosnya. Kaosnya aku ini Godam. Ya udah, ini lagi ya. Dia ngambil lu. Ngapain? Itu apa itu, Mar? Oh iya. Oh itu ya, apa namanya? Mystery box waktu itu ya. Iya. Oh ya. Ibu Melangit betul. Oh, dapatnya itu mystery box. Wah, gila. Iya, akulah orangnya yang dapat tuh. Oh, oke. Dapatnya kali, Bang. Oke. Keren kali. Apa yang hadiah dari Bumi Langit langsung yang ada apa tuh? Yang ada isinya apa? Siapa? Hoodie sama sama terus aku ambil. itu yang itu aku waktu itu beli cuman isinya nggak dapat kayak gitu gue juga sih. Aku cuma isinya komik doang. Kalau gitu tapi yang menangnya Bronta yang juara 1. Iya. Waduh. Anda. Bang Jimmy pakai pelet apa? Ketemu sama Pevita, disalamin nggak? Salam kok sama Pevita. Nah, itu pas Gundala itu. Oh, pas Gundala. Dia datang ya. Kayaknya dapat salamnya Pevita tuh, cium tangannya Pevita. Kena pukul aku sama kaki dia ya kan. Si Asih ya makanya ya ini juga banyak banget yang bertanya soalnya Pak. Oh Bang Mario kenapa gak bahas DC Marvel lagi dong? Kok Bumi Langit sekarang? Karena saya udah diracuni sama Bang Onta, Bang Eka. Gara-gara mereka saya beli komiknya semua. Bagus ternyata Pak. Bagus. Tapi aku juga bahas kok, bukan bahas sih. Aku juga tetap ngikutin DC sama Marvel kok, sama aja. Ya begitu. Ini apa? Nah nih. Apa itu? Figur. Action figur. Buka lah Bang. Unboxing lah di sini lah. Di perawanin. Itu lumayan dong. Ih. Oh ya masih Cibi ya. Oh ya itu yang kalau nggak salah itu buatan siapa? Aku lupa lagi. Aku Bose. Buatan Bose iya. Ya Bunda Lama tuh. Bis tuh. Ya semuanya aja dah lu perkenalin. Ini kayak gue dulu Mar pamer figur ini. Ini untung nggak live Pak ya. Ini untung nggak live loh ini. Nah, ini apa nih? Oh itu kartu kuartet. Aku suka banget itu, isinya banyak kartu-kartu bagus gitu kan dari buat pengenalan gitu kan. Itu bagus buat pengenalan orang-orang yang belum isinya karakter-karakter kayak Sembrani, Gundala, Godam, Virgo, Sri Asih gitu kan. Komiknya mana simpannya? Udah jelek dah sampulnya. Tuh ya. Sama, aku juga jelek udah sering baca. Admin di Indonesia kita support lokal, bro. Kita ini support lokal. Indonesia itu mantap. Suka tagline itu. Walaupun DC ya kan. Coba kan kita ini darah Indonesia. Darah Indonesia harus mencintai superhero lokal. Ya kan Bro Onta. Bineka Tunggal Ika baru nih. Aku pernah chat room di live streamingnya Jagoan Kancil ya kan. Ada dia. Aku nanya ya kan, dijawabnya bagus juga ya. Makasih Bro Onta yang baik hati. Kamu termasuk influencerku loh. Aduh udah bahas lagi. Keren. Oke, baik lagi Pak ya. Mantap. Sebelum kita dihujat sama DC, jadi kita langsung lanjut aja ya. Balik ke topik utama. Oh iya, ini. Gimana? Kemudian ada berita terbaru nih, bukan terbaru lah. Ada 2 hari yang lalu. Ini kan background aku tuh kan ada Batman Keaton sama. Oh iya. Di cancel. Di cancel ya? Oh. Jadi Batman Keaton ini sebenarnya awal ceritanya itu dibuat film Batman Beyond. Di cancel sama sutradara di cancel.
Karena ya, bukan di cancel sama ini, sama yang sebelum si James Gunn proyeknya ini. Walter Hamada. Aduh lupa gua, gak kubaca lagi. Ya kan? Yang jelas seperti inilah. Sebenarnya ceritanya itu berhubungan dengan Batman Beyond di masa depannya Batman Keaton ini sebenarnya dia bukan dari 89 di masa depan nanti. Nah, siapa ini si Terry McGinnis inilah yang menggantikan si Bruce Wayne. Tapi ketika dia berada di film The Flash nanti, sebenarnya ada cameo yang akan disampaikan di Flash nanti. Karena proyek yang sebenarnya yang akan disusun sama sutradara yang perempuan ini siapa lah namanya? Lupa lagi aku. Batman Beyond ini siapa nih, si Bruce Wayne si Batman Keaton ini ada di situ untuk proyeknya Batman Beyond nanti. Tapi ini kan belum fix, masih rumor. Nyambung ke Batman Beyond seharusnya. Seharusnya. Oke. Dan tapi emang gue setuju sih sama si Bro Jimmy, soalnya kan sebelum Batgirl itu di cancel kan sebenarnya kan Michael Keaton kan mementoring si Batgirl, ya kan ya? Iya, itu kan mungkin ala si Bat Keaton mentorin si Terry McGinnis itu mungkin. Mungkin si Bat Keaton juga akan cerita kalau film Batgirl dimulai, iya aku juga pernah mentorin kok seseorang. Nah, seseorang kan mungkin bisa Terry, bisa Dick Grayson yang di filmnya Michael Keaton atau dan lain-lain gitu sih. Cuma kalau Batman Beyond-nya Michael Keaton apa nggak ketuaan, brother? Maksudnya, tapi emang udah tua sih ya? Emang tua. Pas. Itu udah pas. Udah cocok. Cocok banget. Daripada dia jadi Thomas Wayne di Flash yang akan direncanakan nanti ya kan? Cocok dia lagi jadi Bruce Wayne masa depan. Ya. Terry McGinnis siapa? Si Robert Pattinson lagi jalan-jalan lah. Optimis itu anjir. Mind blowing itu. Kali ya itu yang buat pening. Bukan plot twist, WB-nya malas cari aktor dah. Iya. Males. Kalau aku positive thinking aja sebenarnya sih. Apa yang dilakukan agen Marvel itu yang dibilang orang-orang ini kan semua fanboy DC ini kan. Alah itu sih James Gunn tuh agen Marvelnya, tahu kan? Gimana konsep nanti pewarnaan tunnya gimana? Aku pening aku nengok komentar-komentar. Nah, komentar kawan-kawan ini. Bapak sama Pak, aku dikira buzzer loh, mohon maaf loh. Ada satu komen di YouTubeku yang mengatakan aku tuh buzzernya DC loh. Aku orangnya WB, mata loh. Aku bukan orang WB. Moga aja malu orang yang WB kan dapat digaji kan lumayan. Pesa kita. Ya puji Tuhan kalau saya jadi orang WB, tapi kan saya bukan WB, saya kan hanya fans yang menyuarakan aja. Udah kelar itu kan. Kita kan hanya memberitahu apa yang kita tahu. Kalau kawan-kawan yang ingin membenarkan silahkan ya kan. Tapi jangan mengecam. Sakit kepala kita kalau dikecam. Aduh gue kan. Anjay. Dan juga gini sih Bang Jimmy, gue juga agak kurang suka sama media-media yang selalu memojokkan DC sih. Itu gue juga kurang suka sih. Apalagi di Twitter tuh, Twitter tuh banyak banget orang sotoy sampai akhirnya James Gunn turun tangan. Lu tahu ada Twitter. Langsung dia turun tangan langsung ngomong ke hatersnya. Wah lu berarti orang-orang dari baru lahir kemarin lu. James Gunn-nya ditata sama James Gunn mantap. Di Twitter dibilang itu ya. Mantap. Nah, itu menurut gue salah satu leadershipnya James Gunn ya dari hari ini gitu. Dia menunjukkan kalau sebenarnya apa yang lu bilang itu enggak, karena kan sumbernya langsung nih terkonfirmasi, iya kan? Jadi James Gunn langsung loh, orangnya langsung. Ada yang tahu kecuali aku dan Safran, nah itu kata dia. Iya, benar itu. Hanya kan dia tahu. Zaman dulu diserang sana sini, bosnya kan diem aja sih, Walter Hamada ya, iya gitu aja kan, diem. Memang dia jual produk, tapi kan si James kan bener melindungi properti ini kayak sih James kan lebih kelihatan peduli gitu ya. Benar, aku setuju. Lebih menjiwai lah. Mungkin karena gaji gede kali ya, Mar. Gue tapi James kan juga kayaknya juga lebih hafal sih sama karakter DC ya dibandingkan. Jadi ya kayaknya emang udah dapet yang bagus sih. Masalah soal seleranya cocok enggak urusan ntar lah. Iya, ini mungkin yang kadang yang nyerang James itu mungkin fansnya si Zack yang Snyder. Iya. Bisa jadi fans Zack, bisa jadi fans Zack atau fans sebelah.
fans MCU. Yang nggak terima di situ maju ada banyak banget di itu. Ada banyak banget namanya fanboy lu fanatik amat lu langsung. Kalau menurut aku gini aja, aku simpel aja orangnya. Kalau mereka fanboy MCU, fanboy DC, ya kita nih orang Indonesia. Kenapa nggak kita besarkan nama Indonesia aja? Gitu. Bumi langit. Gak ya kan? Bumi langit. Enggak, maksudnya seperti ini. Ayo kita bersatu, ayo kita saling menghargai dan toleransi lah dengan apa yang terjadi dengan kondisi MCU gimana, DCU gimana. Ya, saling menghargai aja lah, nggak usah gontok-gontokan, nggak usah apalah. Saling ini ya kan. Yang menguntungkan kan bukan kita kok, orang-orang itu. Iya benar. Kalian nggak ikutan ribut doang. Sebagai penggerak malahan sponsor gratis. Idealis dipertahankan, menang dia sendiri, betul dia sendiri, nggak mungkin lah dipertahankan sendiri juga. Apapun yang kita bilang itu harus menang, apa harus benar. Pening, itulah aku bilang tadi, sakit kepala kita. Kita jelaskan, tetap juga dibantah. Kita jelaskan itu dibantah, ya udahlah. Ya kan, biarkan aja lah kawan-kawan yang lain gitu ya, Bang Jimmy. Kau lah gitu ya. Kepala bapak kau lah kalau bahasa aku gitu kan. Jujur Pak, ini aku adalah orang yang bisa dibilang suka dengan Zack Snyder. Ya aku juga fans, tapi aku nggak yang terlalu fanatik itu. Aku juga menerima DC juga bagus kok kalau nggak di dalam Snyder. Contoh Black Adam, tanpa Snyder pun mereka bisa bagus loh itu. Makanya ya kalau ada Zack Snyder ya puji Tuhan, gue lebih suka karena ya lagi-lagi Zack Snyder ini adalah orang yang membuild up DC dari awal. DC dari awal nih yang dia build up dia, ibarat karena itu adalah kayak VJ dari awal. Makanya itu adalah kesalahan besar Warner Bros ngekick dia. Lu ngusir orang yang udah nge-build up dari awal, lu goblok aja lu. Iya. Tapi kan kalau kita belajar dari pengalamannya si Zack Snyder ini kan, pertama dia merintis kan awalnya itu kan dari Watchmen. Iya, Watchmen. Iya, Watchmen. Tapi itulah Warner Bros ini nggak belajar dari kekurangan Zack Snyder. Walaupun sukses dengan 300-nya, Warner Bros kan udah membuat film Watchmen itu kan di bawah naungan dia. Seharusnya Warner Bros harus belajar. Wah, Watchmen aja kurang diterima sama masyarakat. Sampai-sampai film yang cut editionnya extended versionnya itu kan ada lebih dari 4 jam. Ada tambahan cerita bajak laut itu. Gua ya, kan? Itu kan tidak laku di pasar. Karena di tahun-tahun itu para penikmat nonton film hanya mengerti jalan cerita-cerita yang real tanpa mengandung unsur politik dan dark. Nah, Warner Bros mengambil si Zack Snyder ini untuk membuat jaga sinematiknya sendiri seperti yang dialami oleh MCU. Beda dengan MCU dengan warna-warni yang cerah. Nah, si DCU ya kita harus buat yang beda lah. Kita harus buat yang dark karena konsep kita ini di komik adalah dark. Ya gitu. Gini Bang Jimmy, memang dari awal DC itu apalagi kalau kita baca komik New 52 ya, itu dark. Memang di komik memang dark gitu, memang ya memang itu gue juga setuju, memang DC dan Marvel memang harus dibedakan. Maksudnya dalam arti market juga beda dong. Marvel, MCU. Kita tahu MCU di marketnya adalah mereka sekarang lagi market baru, anak-anak akan juga dewasa. Disney kan. Nah, kalau DC dari dulu memang fansnya udah tahu lah dewasa semua, orang udah punya duit. Makanya setiap kali gua ke teater bioskop yang datang kebanyakan mahasiswa, bapak-bapak. Iya. Aku ngerti, Mar. Yang kenapa orang itu mengambil genre yang gelap gitu ya kan? Karena kita kan mereka itu belajar dari tahun 94, tahun 90-an. Di Batman Forever itu kan cerah tuh. Oh ya. Ternyata begini hasilnya. Oh ya. Mereka ngambil pelajaran. Kita kalau DC kalau Warner Bros yang mengelola DC ini nanti seperti Batman Forever itu, Batman and Robin. Hancur. Setelah mereka akhirnya bikin The Dark Knight yang dibuat serius, justru reaksinya bagus gitu kan. Jadi mungkin di situ orang-orang BPR-nya mikirnya kayaknya kita cocok di Dark aja deh. Nah, tapi ada kelemahan yang ditanggapi sama Warner Bros ini.
itulah diambilnya Zack Snyder yang dari Watchmen. Watchmen ini filmnya bukan film-film apa? Iya, agak terlalu berat sih. Bukan agak berat. Itu berat banget sih, Pak. Berat banget sih. Tuh, ya kan? Siapa sutradara V for Vendetta tuh? Kalau itu dijadikan pening kepala penonton tuh. Iya. Tapi sekarang ini kan, ya udahlah, yang berlalu biarlah berlalu. Marilah kita hidup baru, kan gitu. Setelah terpilihnya MCU punya MCU DCU-nya si James Gunn ini. Yang dibilang DC Universe Bible merupakan rencana besar mereka 10 tahun ke depan untuk menciptakan alur jagat sinematiknya DCU ini menjadi tersusun rapi. Nah, walaupun dia berhubungan dengan serial, dengan animasinya ya kan, ataupun game. Mario nggak setuju dengan game ya kan. Nggak setuju gua. Gua juga nggak setuju. Tapi gimana ya, itulah dia. Karena gini, Bang Jimmy, kalau kita bicara soal game, ya orang kalau main game kan kebanyakan ya Call of Duty, GTA, ya kalau game-game yang dewasa. Kalau game superhero, kalau game superhero kan orang dewasa kan yang dikit. Apalagi banyak yang nggak suka lah game superhero. Ngapain? Gue mending nonton film superhero aja, nggak usah main gamenya, ngapain gitu loh. Iya. Nah, itu, ya, aduh. Sama seperti yang dijelaskan Beronta tadi, ya kan, nggak semua orang penikmat nonton film itu yang main game juga. Orang main gamer pun jarang juga mau nonton kan. Iya, Itu quotes-nya terbaik tuh dari Beronta tuh. gamer itu tidak tidak juga kan nonton film. Kecuali Bang Jimmy, kalau komik mereka bikin komik prequel untuk ke movie itu nggak masalah karena memang ada versi komik. Itu nggak masalah. Nah kalau game kan game mahal Pak ya, game mahal. Lagi ya. Gue mending nonton filmnya aja daripada gue main game yang ngapain. Ya itu mungkin ada sudah ada tercipta sektor pasar sendiri kali ya, yang gamers, yang komik, yang nonton bioskop. Mungkin nggak semuanya bisa di satu ini kali ya. Disatuin lah tentang nganggap multiverse, tapi nggak semuanya lu bisa satuin, itu beda formula men. Iya. Aku banyak lihat komentar juga kayak gitu sih, pada bilang James Gunn udah ngurusin sinematiknya aja, udah nggak usah ngurusin komik, animasi sama ininya aja. Jadi kayak kerasa maruk mau ngurusin semuanya gitu. Sementara yang jadi gitu kan. Yang satu belum tentu jadi loh sinematik filmnya. Nah, masih baru mau jalan. Iya. Itu dia Bang Onta, makanya kan DCU kan sekarang kan levelnya hampir sama kayak Bumi Langit, di mana mereka kan langsung back to square one dari awal kan. Mereka mau build up dari movie-nya dulu, makanya mereka kenapa gak fokus ke sinematik dulu aja gitu loh. Langsung buru-buru ke situ. Berarti gua kan langsung ngomong, ini berarti mereka kayak mau mengulang apa yang udah dilakukan oleh WB yang lama. Waduh. Iya. Main monopoli banget loh, cari duit banget loh. Iya. Itu BTW film Black Adam katanya nggak terlalu sukses ya? Maksudnya sukses tapi agak-agak kurang. Berapa sih angkanya? 76 juta dolar. Oh. Oke. Daripada film ini 100 juta. Apa? Film apa? The Batman 100 juta. Oh iya. The Batman 1 miliar kan ya? Kalau nggak salah. 1 billion. The Batman 1 billion kan? 1 billion. Berarti Black Adam 700 gitu ya? 760 gitu. 760. Aduh. Ya tapi masih lumayan lah, 760 masih lumayan lah. Masih balik modal sih. Kan sih buat menantangi karakternya Batman ya. Karakter ya, bukan aktornya. Karakternya. Karena memang Black Adam juga banyak banget yang kurang tahu sih. Ya wajar. Gua wajar. Lah, apalagi Black Adam kan dibawa sama JSA, ada cameo-nya Henry Cavill. Itu menguatkan dari segi marketing sih. Menguatkan hype-nya sih gitu. Cuma mungkin kalau film Black Adam dong mungkin gagal mungkin. Sama kayak ini Pak, sama kayak gak usah jauh-jauh deh kita ngomong Bumi Langit. Sri Asih sama Gundala lebih banyak karena banyak orang Indonesia lebih tahu soal Gundala daripada Sri Asih. Iya. Sama. Gundala Godam. Kalau Sri Asih aku Godam aku. Iya. Godam. Ya serius. Ya Godam aku. Kenapa? Aku suka apa? Ada kaosnya udah kelihatan Pak Godam tuh. Iya.
Dulu ya, kecil-kecil dulu, kami kan di daerah sini dulu ada namanya main kartu gambar itu. Main gambar apa kan. Itu kan kalau udah ada gambar godam, ini jagoan aku. Ini jagoan aku ya kan. Ini pasti menang nih kalau main kartu pakai gambar godam. Pasti menang ya. Iya. Ada dulu. Ada dulu. Godam kayak Superman Indonesia kan ya? Apa Thor-nya? Godam itu lebih ke apa ya? Persamaannya apa sih Mar kalau Godam? Ya kalau yang aku tangkap ya, mohon maaf kalau salah ya. Ini mohon maaf juga fans Bumi Langit, kalau yang nonton mungkin bisa dikoreksi. Kalau aku tanggapan aku, Godam ini setengah Superman, setengah Shazam. Setengah apa? Setengah Superman, setengah Shazam. Oh gitu. Karena ada jenis saktinya. Dia kan Godam itu adalah sebenarnya itu adalah entitas berbeda sebenarnya ya. Jadi dia tuh bisa main Godam dari sini. Mana ya? Gitu. Mungkin ini takutnya kalau salah ya, maaf aku takut salah. Aku gak terlalu baca lebih detail saya kalau Godam. Jadi ada dua tokoh itu. Siapa ini itu? Awang, ini Godam. Gitu. Jadi ada dua. Iya, mereka satu badan dan berubahnya itu seperti ini kalau Godam itu tuh. Ketika dia berubah, dia keluar dari badan. Sama. Itu dia keluar dari badan. Keluar dari badannya si Awang. Jadi konsepnya ada ada dua jiwa dalam satu badan kalau Godam itu. Oh, kayak Firestorm ya Maria? Firestorm enggak. Dua orang jadi satu. Iya sih, dua orang. Cuman yang satunya bukan orang. Apa ya, Godam yang satunya manusia, cuman yang satunya bukan manusia gitu loh. Jadi kayak numpang di badan. Kodam. Indonesia tahu nggak sih Kodam? Ada hostnya gitu kan? Billy Batson. Iya. Iya, Billy Batson bisa. Jadi konsepnya ini lebih ke Kodam. Di Indonesia kan kenal tentang mitologi Kodam ya. Kodam yang mendiami cincin. Ada yang jagain. Jadi makhluk penjaga gitu kan. Makhluk penjaga istilahnya kayak gitu. Kalau Godam itu. Cuman ya kekuatannya bisa terbang, pukulan dan segala macem. Iya, Superman. Tapi kalau kita bilang bisa terbang sama kekuatan super, Wonder Woman juga bisa. Dia kan dari planet mana dia Bronta? Kalau dia dari dimensi Godam, dimensi kerajaan Godam katanya kayak gitu. Itu ada di Jaga Bumi Pak ya, penjelasan lengkapnya. Ada, baca tuh Jaga Bumi. Aku bulan depan lah aku beli. Tanggal tua sekarang. Sama terbacalah referensinya, kayak menarik si Godam ini. Ya, begitulah Pak ya. Oke, lanjut. Apa nih Pak? Lanjut. Ini tidak akan aku cut karena ini pembahasannya menarik banget. Jadi DC setengah Bumi Langit gak apa lah ya, buat pencerahan, gak usah terlalu serius lah. karena gini, aku juga gini, kalau kita terlalu serius takutnya para fans juga kayak kebawa emosi kalau kita bahas soal DC, karena ini kan memang isunya juga memberatkan fans DC banget gitu loh. Ya, itu masalah. Jadi ya aku buat ini aja lah, jangan terlalu dibuat serius lah, karena kita bisa apa? Kita kan kalau bersuara kan itu kan udah tergantung dari pihak studionya. Wah, lu bersuara, wah gua punya duit kok. Lu mau apa lu? Nah, itu lu takutnya itu. Iya, ya menurut gue fans di sini benar chill the fuck out lah, benar chill. Lu tenang aja kan, sekarang prioritas DC kan udah ada nih film, nanti tahun depan tuh ada Blue Beetle, The Flash, Aquaman, sama satu lagi gue lupa. Apalah itu? Udah itu ya. 4 itu ya. Peacemaker 2 ya. Peacemaker 2 kayaknya juga masuk tahun depan ya. Tahun depan kayaknya. Peacemaker Season 2. Ya. Nah itu maksud gue kan, karena ya mungkin di atasan DC gue nggak bisa nih bikin semua orang tuh senang semua dengan produk yang gue sediakan. Mereka tetap ada fan service ya. Kalau ngikutin fans ya gimana? Iya, mana. Emang menjamin kalau gue ikutin fans, lu oke, gue hire si Zack, emang bakal bagus kan? Nggak bisa ketebak itu kan. Nggak semua fans suka sama Zack juga sih sebenarnya kan kenyataannya. Iya kan, sebenarnya kan film itu kan bisnis ya, dari data statistik aja. Keuntungannya berapa sih? Makanya tadi gue nanya film Serasi berapa, film Black ada berapa? Betul. Iya. Makanya benar-benar Flashpoint ini benar menentukan nih GPS-nya di sini mau arah kemana nih ntar ya. Mungkin dari setelah film Flashpoint mungkin ada cabang lain yang mungkin spin off kan yang lebih bagus. Emang benar-benar Flashpoint benar-benar yang jadi ambigu gini.
setelah Flashpoint jadi ya kan selesai event Flashpoint, apakah si Batman ini nanti yang diperankan yang baru ini siapa? Si misalnya ada yang gantikan lah ya kan? Ya. Misalnya ketemu lah siapa yang gantikan si Ben Affleck. Nanti setelah film yang kedua ini kan nggak mungkin lah kok beda muka Batman yang pernah aku temui ini ya kan? Iya. Si Superman-nya si Henry Cavill ya kan? Nggak, kan penonton pun harus berpikir kok beda nih kan? Iya. Dan banyak yang bilang juga ini Ben Affleck juga kan bukan nggak mau ya, mungkin belum dulu mau jadi Batman, tapi si Michael Keaton jadi sementaranya gitu loh, jadi di universe-nya DC. Itu terus sekarang mau tanya Ben Affleck kemana ya? Mungkin kalau dari segi kontrak ya mungkin dia mau fokus ke perusahaan yang tadi Bro Jimmy bilang kan, yang mau dibuat teman-temannya, tapi kan ya mungkin aja lagi dinegosiasi lagi sama Bebe, udah lalu main lah, ya udahlah sementara gue bikin karakter lu nyasar dulu lah, hilang kemana. Jadi ya yang available at that time ya si Michael Keaton kan, mungkin dia udah tua, dia nggak mau ngambil joke banyak lagi, jadi ya udahlah mungkin berapa tahun ya, 3 tahun ya udah, nanti Ben Affleck ya mungkin direjoin lagi. Ya, tapi kan fans kan gak menerima, kok Michael Keaton sih, nah kan gitu bilang ya. Betul. Dia nggak suka, dia bisa menyenangkan hati lu kalau misalnya makan es krim hati lu senang. Kan nyemil. Ya, jadi harus ada hitung-hitungan juga. Jadi tapi gini sih Bang Kali, itu kan semua bisnis kan juga seperti itu. Satu orang kan nggak bisa menyenangkan semua customer. Ada yang nggak suka, ada yang suka, ya itu kan wajar ya Mas. Gak usah diperjelas gitu. Kan kan lu tahu lah gimana animonya nih, atmosfernya. Wah, yang tadi si Bro Jimmy bilang gini, pusing, pening pala gue. Capek ya. DC sebenarnya punya banyak kartu as sebenarnya kan, terutama karena pesaing terbesarnya sekarang Marvel lagi masuk ke generasi kedua ya kan. Kayak Miss Marvel dan segala macamnya yang generasi kedua, yang karakter-karakter bukan karakter kelas A istilahnya lah ya. Kayak She-Hulk gitu kan, Hawkeye perempuan. Sementara DC ini kan bisa ngeluarin banyak karakter A, kayak udah mulai dari Black Adam, Green Arrow masih belum muncul, Black Canary itu juga karakter kelas A, kenapa di Birds of Prey jadi gitu. Tapi ya DC punya banyak sekali karakter-karakter kelas A, kayak Zatanna, Konstantin masih belum dimunculkan. Jadi menurutku peluangnya mereka gede banget sih sebenarnya. Tapi itu dia mungkin berontak karena mungkin nggak ada keyakinan bukan dari DC tapi dari si pihak eksekusi, si Warner Bros sendiri. Yang lu mau jualan barang ya lu harus bisa nge-sales men ke orang-orang, lu gimana ini gak eksekusinya aja. Mungkin kenapa si Marvel, gua akuin ya Marvel lebih maju, karakter kelasnya juga dimajuin kayak Miss Marvel, dan WandaVision, dan itu mungkin karena dia juga sebelumnya juga udah diintroduce secara proper di film-film yang sebelumnya. Sekarang udahlah udah jalan ya. Dan mengeluarkan karakter side ini kan bukan di bioskop, jadi toh nggak ada guru kiamat kan, hanya di TV series, di sinetron, jadi ya is okay. Nah maksud gue ya DC harus bisa ngebangun itu ke trustnya si customer, dan menurut gue Marvel bagus tuh kenapa? Karena dia bisa menggait gen ada gen Z, gen milenial yang kan itu, maksudnya si DC juga harus bisa merekrut orang-orang yang gitu-gitu juga. Ya karena lagi-lagi Pak, track recordnya Marvel dari awal udah bagus. Udah bagus. Tapi kalau sekarang enggak ya, Marvel udah down sekarang. Makanya kayak tapi mereka juga udah perbaikan kan? Ya, udah mulai perbaikan. Gue sukanya Disney itu bisa sadar diri cepet. Jadi mereka langsung mereka langsung gercep. Ada salah nih, kita harus perbaiki buat tahun depan. Makanya KVG udah memberi kabar bahwa untuk film-film dan series akan dikurangi. Dan akan membutuhkan film dan series akan dikurangi jadwal tulisannya. Jadi nggak yang patut kayak fase 4 kemarin kan, 1 bulan lagi, 2 bulan lagi kan. Capek Pak, mohon maaf, capek gue capek justru gue capek. Makanya ya untungnya apresiasi para fans sampai ke studio Marvel itu yang gue suka dari Disney itu, mereka bisa memperbaiki gitu. Makanya itu nggak bisa dilakukan oleh WB sekarang. Iya, maksudnya tetaplah kita sebagai perusahaan besar juga tetap harus dengar masukan ya dari konsumen, kayak lu dari komen lu, ayo bang ajakin si bang ini kan, biar ya mungkin perlunya audiensi sama customer tuh gitu mungkin, tapi kan diterima yang rasionalnya aja gitu.
Iya, nggak semua ya itu kan. Ya, masalah gue tuh lihat fan-fan di sini semenjak JL Snyder Cut nih ekstrim banget men, toxic banget jujur, sampai pasang banner, terbangin helikopter. Wah, ini gimana nggak Warner Bros juga merasa kayak anjir gue kayak di storming gini ya, kayak di apa, kayak di pelonco gitu loh. Anjir kan gue yang buat film, kok gue yang dipelonco sih? Ya kayak gitu sih mah. Terlalu agak toksik kalau menurut gue sedikit ya. Iya, toksik tapi memang hasilnya memang masterpiece sih Pak. Kalau menurut gue ya, gue nggak mau naik. Hasilnya memang masterpiece tuh Snyder Cut tuh. Iya. Itu dia. Ya, tapi makin toksik banget. Makin toksik. Tapi ya jujur aja, kalau sepanjang film DCU yang paling mantap itu yang kalau menurut aku tetap Zack Snyder Justice League. Sama. Snyder Cut. Iya. Sama. Tetap itu yang paling mantap kalau aku ini nggak ada yang ngalahin ya. Yang waktu Flash kembali waktu gila itu emas banget adegannya, keren banget. Yang Flashpoint itu. Iya, dia kembali waktu gitu kan. Ya, time ya. Lebih Snyder itu adegannya bagus. Cahaya yang ingat dari orang tuanya ya kan. Iya. Aku akan belajar ya kan gitu ya. Ya itu. Pertanyaan juga dengar itu semenjak The Flash kembali yang ada adegan itu katanya nyiptain Flashpoint ada efeknya ke film Flashpoint nanti ini. Itu gara-gara itu katanya sih. Iya, gini. Untuk scene reverse time-nya di Snyder Cut itu sebenarnya udah tanda-tanda itu akan melakukan hal yang sama, di mana dia tuh udah nyadar, gue bisa nih melakukan sebuah reverse time. Balik ke waktu gitu kan, balik ke masa lalu. Nah, gue bisa ke masa lalu nih, nyamperin ibu gue lah, bisa. Dia dari situ, itu tanda-tanda sih. Makanya The Flash memang biang keroknya dia sih untuk masalah time-nya di sini dia biang keroknya. Gitu. Aduh. Ya, tinggal nanti gimana eksekusi. Gue penasaran jujur film Flashpoint ini menurut gue kayak film JL-nya versi kedua ya, Mare. Iya benar ya, ada nggak cuma Flash doang ya, dia ngurusin banyak hal. Iya. Soalnya dia benar ngambil elemen JL nih, jadi harus hati-hati nih film The Flash ini. Bener tadi kata si Bronta, kalau si Ezra Miller-nya bertingkah lagi, wah gue sebagai eksekutif investor, wah gue mikir-mikir nih hire nih orang, gimana men? Gitu. Iya. Sama halnya gini deh, kita analogikan sama halnya kayak ada orang bangun rumah, tapi ada satu tukangnya yang absen terus, semen dicuri, pas dicuri, wah itu udah gua alami Pak, kita bangun rumah. Mandor komplit, gue pecat Markus sebagai mandor, gue cari rugi kan, makanya itu. Yang penting ya gitu. Mungkin kalau misalnya dia itu dicintai kayak Gal Gadot misalnya kan, atau kayak Margot Robbie sebagai Harley Quinn gitu kan, dicintai banyak publik baru. Tapi Ezra Miller juga nggak dicintai publik segitu-gitunya banget, sama fans DC juga nggak segitunya banget. Jadi kayaknya buat mempertahankan dia agak sulit sih. Iya, benar. Apalagi Ezra Miller kan udah ada kasus Pak di Fantastic Beasts, dia pernah absen berapa bulan tuh. Sampai di mana Warner Bros. Fantastic Beasts. Coba boleh diceritain nggak Mar gimana di Fantastic Beasts? Fantastic Beasts itu pernah absen Pak. Dia tuh ada take dia tuh sini dia nggak masuk. Di telepon manajernya dia, Ezra-nya gini, nggak mau masuk dia, ada masalah kejiwaan dia segala macam itu. Iya, dia kayaknya bukan salahnya dia juga sih, dia memang kayaknya butuh bantuan, udah gitu aja. Butuh bantuan, needs help dia tuh. Ya makanya butuh psikolog. Dia butuh bantuan profesional. Iya, tapi kalau dibantuin masih kayak gitu ya, itu kembali ke SDM-nya dia emang koplak, cari masalah gitu. Bahkan dia hampir berantem loh sama orang WB-nya, hampir berantem di set syuting tuh. Hampir berantem, makanya ya memang dia udah bermasalah dari awal sih, jadi troublemaker ya. Troublemaker ya. Si Barry Allen, si Ezra Miller kok lebih tapi Ezra Miller walaupun dia troublemaker, dia tidak perajuk macam siapa Revisor. Nah yang itu juga kayaknya nggak bakalan bisa dipertahankan. Recast dia terlalu whistleblower man, dia nggak bisa gitu. Dia terlalu open ya, maksudku sekali dua kali oke lah ya, tapi kalau terlalu kayak gitu malah image-nya jadi kurang itu. Revisor tuh terlalu sih Pak, maksudnya dia nggak nyadar kalau itu aktor, baru di Hollywood man, baru di Hollywood ya, jadi makanya gue dapat spot nih, banyak yang kayak gini, gue lapor ke medsos gitu. Kecuali Revisor tuh aktor, kecuali gini Pak, Revisor tuh aktor sekelas si Ben Affleck yang udah turun lama kan beda. Pierce Brosnan ini apa ya kan? Siapa loh?
anak baru sore dari komplek. Siapa lu? Apa bilang gitu? Ya, tapi kan emang kenyataannya emang bener sih dia, tapi ya lu nggak usah terlalu terbuka di ruangan kantor kerja kan, mungkin ada ya nggak bisa kayak gitu juga lah. Kalau mungkin ada tempatnya lu mau mengadu tapi bukan di publik gitu, soalnya kan ngaruh ke ini kan tempat lu kerja nih. Siapa tahu kalau nanti dapat casting lagi di film lain kan, wah sutradara lain, wah gua nggak mau main sama si Revisa nanti gini orangnya baperan, nanti gua komplain lah. Ini komplain jadi kayak nggak fleksibel ya. Kalau aktor kan mau disuruh apa aja mau, namanya aktor mah. Si Christian Bale kan disuruh kurus-kurus mau, si pemeran Joker si Joaquin Phoenix disuruh kurus-kurus mau. Iya, Joker Fully Dukes. First look-nya baru aja dirilis. Baru syuting ketika mereka Pak, baru syuting. Syuting hari pertama. Syuting hari pertama langsung rilis first look dengan grading yang oke kayak gitu ya. Keren mereka ya. Cukup jenggot kan. Aku plus Harley Quinn-nya Pak. Harley Quinn-nya sih ini beneran si itu. Lady Gaga. Iya. Wah, gimana tuh? Apakah bisa dia menyaingi Margot Robbie? Ya udah, namanya udah banyak. Dia nggak bakalan menyaingi juga dong. Pasti take-nya bakalan jauh banget sih. Beda. Ini lebih ke ini kan drama apa? Musikal drama ya, musikal teater. Musikal drama. Aku masih agak-agak blank waktu mikir kayak gitu, tapi aku penasaran banget jatuhnya kayak gimana. Film Joker pertama dibayangin musikal, wow. Tapi ada yang ngomong Pak, ada yang ngomong katanya itu yang musikal katanya nggak jadi, katanya lah ya, ini masih rumor ya, katanya nggak jadi, itu bakal tone-nya sama kayak Joker pertama, cuman bakal lebih brutal, lebih dark katanya. Ngegor lah berarti, ngegor. Iya dari pertama juga agak gore ya. Yang waktu adegan sama ada yang pendek itu mau ngangkat buka pintu nggak bisa. Itu adegan sebelumnya kan gore banget ya. Disturbing sih maksudnya tuh. itu DC itu yang gue suka. Tapi nggak harus kayak gitu semua DC lah. Ada Shazam kocak aja nggak apa-apa. Apa Avenger apa nih? Multiverse Darkness apa? Multiverse of Madness. Fantastic Four ya gore kali semua mati ya kan? Mati konyol. Iya. By the way kalau kita semua ngomong Shazam 2 Wonder Woman, aku ada teori Pak. Shazam kedua mau kita bahas di situ. Shazam 2 ini Wonder Woman kan bakal jadi cameo. Ini ada 2 peran nih. Gue curiga dia tuh akan bakalan 2 peran. Yang pertama kemungkinan Wonder Woman muncul di situ, dia bakal bantuin Shazam dan juga bakal para family-nya. Karena kan plotnya gimana tuh, Mar? Nah, gini. Ini teori ngasal aku aja ya, gini. Kita tahu bahwa Wonder Woman ini kan adalah anak dari Dewa Zeus. Dia adalah anak dari Dewa Zeus dan juga musuhnya Shazam Fear the Gods ini adalah The Daughter of Atlas. Dewa Atlas. Ya, bisa jadi. Atlas ada hubungannya dengan Dewa Zeus, yang di mana Dewa Atlas ini ada A-nya Atlas ini ada di namanya Shazam. Sebelum Mercury, AM. Nah, mungkin seperti itu, mungkin ya, karena ada hubungannya, karena ada ancaman para dewa mungkin satu, mungkin atau yang kedua, Wonder Woman sini hanya sebagai cameo singkat doang untuk mengundang Shazam menjadi anggota Justice League. Mungkin ini kita nggak tahu lagi nih. Tapi aku lebih percaya yang pertama sih Pak. Karena ada bukan lebih percaya sih, kamu lebih pengen yang pertama. Iya, saya mau pengen seperti itu. Kalau cuma jadi cameo sedikit manggil ke Justice League rasanya agak gimana, kayak kurang asik yang pertama. Yang pertama gimana? Agak kurang asik ya, iya sih. yang kedua agak kurang asik. Yang pertama gimana, Mar? Loh. Yang pertama. Mungkin ini kan masih mungkin Pak. Ya ada hubungan sama ancaman para dewa, jadi Wonder Woman turun tangan langsung. Jadi kan kemungkinan gini. Justice League ini JL ini udah nge-track anggota superhero baru superhero baru di kota ini Shazam. Nah, jadi si Bruce Wayne ngirim si Wonder Woman karena levelnya ancaman dewa. Ada hubungannya dengan Dewa Atlas, Daughter of Atlas. Ada hubungannya dengan Zeus dong. Ada dia dong. Nah, mungkin dia langsung ditolong ke situ, dikirim sama Bruce Wayne. Atau bisa jadi dia dikirim oleh Amanda Waller. Sama seperti kita lihat di Black Adam kemarin. Dia ngirim si Superman karena Black Adam kalau dia ngirim semua anggota JL ya dia ini ngajak tawuran, Pak. Iya, betul. Mungkin sekedar nambahin tuh di Black Adam kan lu kan nonton sendiri, kita juga sudah pada nonton semua. Jadi berontak harus nonton. Apa ya? Kalau sedikit apa. Kan di film ada bagian scene yang terakhir tuh yang Black Adam kan di penjara tuh mau di bawah laut, ya kan?
Wah, itu tanya Blue DC di Indonesia itu ya teorinya itu kan udah dibahas tuh. Udah dibahas tuh di TV sama. Jadi gini. Itu kan pasti si Amber kan nangkapin hero-hero lain tuh, ya kan ya? Iya. Jimmy itu gua rasa mungkin kalau seandainya Kingdom Come atau Crisis of Infinite Earth dibuat, itu hero-hero yang ada di rankingnya Amanor bisa bebas. Berarti kan Amanor sudah nangkapin dari mungkin dari 10-20 tahun lalu. Iya. Dari zamannya JSA mungkin bisa sampai jadi. tahun 2022 mungkin ya. 2022. Itu kan banyak banget tuh kerangkeng buset. Wah, berarti kalau mau nyari Kingdom Come, Infinite of Earth bisa ini. Iya. Mungkin, kenapa harus ke Kingdom Come ya? Ini gue juga heran, karena banyak orang yang langsung ngomong ke Kingdom Come, padahal si James Gunn tuh cuma asal upload aja gambarnya di Twitter gitu. Iya. Mungkin karena sudah senior nih si JL-nya ini, Gal Gadot. Kan makanya kan dipanggil sama si Amanullah. Mau pilih menu A, JL, menu B, siapa, si JSA. Itu, I don't know ya, mungkin. Nggak tahu sih kalau masalah itu. Enggak sih Kak, nggak tahu ya. Kita nggak tahu ya. Memang kan Wonder Woman kan umurnya panjang nih. Jadi kita nggak tahu nih. Mungkin ada singgungan dengan JSA, mungkin nggak tahu lagi lah ya. tapi gue suka sih dengan konsep yang ide lo yang Emmanuel Warren ngebantuin Shazam buat ngontak si Gal Gadot, bantuin si anak kecil ya udah. Karena ini anak-anak Pak dan juga walaupun dia punya kekuatan dewa kan, tapi kan tetap dia tuh anak-anak Shazam ini. Mindsetnya masih newbie. Mindsetnya masih anak-anak. Itu Shazam kan. Kayak ini aja end season of Peacemaker kan Amalur minta bantuan si Peacemaker minta bantuan taunya kirimnya JL. Wah, anjir. JL. Itu. JL. Kenapa nggak kirim JSA? Kan belum dikontrak aktornya Pak, makanya nggak ada. Ya, itu lazy writing bukan ya gini kalau masalah itu sih gue bisa jawab karena kan JSA kan maksudnya belum go internasional, maksudnya nanti mereka belum diakui oleh pemerintah lebih luas. Kalau JL kan mereka udah diakui oleh presiden, mungkin udah diakui oleh semua pemerintah. Kalau JSA kan masih diakui oleh Argus doang, si Amanda Waller doang, jadi cakupannya masih kecil. JSA ini mungkin seperti itu ya, mungkin. Jadi kalau JSA ini kayak Black Ops-nya gitu ya. Kalau menurut aku gini. Gimana? JSA itu udah bubar gitu aja. Iya, udah bubar. Oh, iya sama di komiknya ya. Oh iya, mereka bubar ya di komik prequelnya ya. Oh iya. Gitu. Bubar jadi ngapain Amanda Waller manggil lagi ya? Manggil lagi ya kan. Sementara putrinya sendiri siapa si ini yang gendut itu? Itu siapa? Ya. Itu kan dekat dengan siapa? Dekat dengan Argus, ya kan? Argus kan berhubungan dengan Suicide Squad. Suicide Squad berhubungan dengan Justice League. Ya udah. Ya, tolonglah sama your mother gitu ya kan, kata siapa? Mama. Ya, tolonglah sama ibumu kalau bisa panggil bantuan dari Justice League untuk nangani Project Butterfly ini. Kan gitu. Satu warga. Nih, aku kasih Bang Onta belum nonton loh. belum nonton. Enggak apa-apa. Kalau spoiler semakin hype Onta. Enggak, aku takutnya kayak podcast kemarin Pak, yang komik yang kemarin tuh dia lagi spoiler. Kalau itu enggak dong, kalau itu enggak, itu aku udah nungguin banget emang. Kalau ini kan emang aku sengaja nggak nonton. Istrinya James Gunn jadi Wonder Woman gimana? Itu KKN dong, kayak. Tapi aku itu buatan itu aku yakin itu nggak benar sih. Itu aku yakin nggak benar sih. Itu tweet orang. Mau ada rumor itu gitu enggak kan? Aku nggak yakin itu benar sih, nggak yakin. Itu kayaknya buat bercanda-bercandaan orang doang sih. Cuman pada keburu takut doang gitu kan. Nggak cocok. Soalnya gue juga setuju banget karena gini banget gue kata udah nge-Twitter terima kasih buat semua yang masuk langsung fansnya masuk. Soalnya fans di sini gampang ke-trigger hal yang receh pun ke-trigger. Bakal ini gue bilang santai aja, chill the fuck out man, selalu. Ntar tahu-taunya beneran lagi gimana? Kalau beneran mah gue nonton Jagat Bumi aja lah anjir. Ini Mar, ada satu lagi nih yang penting nih Mar. Apa? Amber Heard itu tetap ada di dalam film Aquaman.
Iya kok bisa ya. Padahal maksudku kalau misalnya ada mau tokoh love interest, mereka bisa ambil yang lain aja gitu. Ada Dolphin, ada siapa kan? Iya. Nggak perlu Mera. Itu kan syuting Aquaman setelah kejadian itu kan? Iya, setelah kejadian film pertama. Iya, entahlah. Mereka kok nggak mikirin ya apa ini bakal ngefek sama filmnya atau apa? Kalau menurut gue sih kayaknya sudah ada proses syuting sama Jason deh. Waktu itu belum. Masa sih? Belum. Udah ada di fandom tuh udah ada. Iya. Udah di link Mera, Amber Heard sama Jason Momoa ada acting situ. Udah ada. Ada acting bareng. Jadi kalau di reshot itu kayak, aduh sayang banget men budgetnya. Tapi ya gue nggak tahu juga ya. Mungkin di situ mungkin nanti pas di press tournya atau di tour bareng fans itu mungkin si Amber Heard nggak di-include karena kan kasus sama Johnny Depp itu. Tapi waktu di pengadilan aku sempet denger si Amber Heard curhat, aku nggak nonton ya, aku cuma lihat video cuplikannya doang. Dia bilang ada filmnya dia yang di-cut banyak dialognya gitu kan, yang nggak ditampilkan adegan-adegannya, di banyak yang di-cut istilahnya lah, diperpendek ini tuh. Mungkin itu Aquaman. Berarti ada Aquaman extended cut nih. James Wan. Iya, mending nggak usah lah. Kalau extended cut isinya Amber Heard doang nggak usah lah. Iya. Tapi kalau aku sih Pak, kalau menurutku sih untuk Mira sayang banget dia di request Pak ya. Judul sayang banget loh, karena gue juga aja gue bodo amat dengan aktornya, aktrisnya gue bodo amat, karena itu kan lagi-lagi itu adalah masalah entertainment. Sedangkan yang kita butuhkan kan adalah karakter yang dia perankan di sini. Sama aja kayak gini Indonesia. Jeffrey Nicole lagi buat masalah dia Pak sekarang. Gua nggak peduli dengan masalah entertainment dia. Gua nggak peduli. Yang gue pedulikan adalah bagaimana dia memerankan karakter tangguh alias sembrani di Sri Asih. Gini loh, kalau misalnya Jeffrey Nicole setidaknya kan nggak terlalu ke arah kriminal gitu ya. Sementara enggak sih, iya. Amber Heard kasusnya udah masuk pengadilan dan segala macam gitu kan. Dia bohong, dia mukulin saksinya dan segala. Iya, dan itu efeknya aku justru kasihan sama karakter Mera yang akhirnya efeknya bakalan dipandang jelek sama banyak orang gitu loh. Karakter yang dicintai sama fans akhirnya jadi jelek sama orang gara-gara aktornya gitu loh. Justru itu yang pengadilan ya. Oh iya, gua sampai ke sana loh. Oh iya. Soalnya kalau udah orang masuk pengadilan tuh jatuhnya udah negatif di public opini, apalagi sampai viral banget lagi kemarin. Beneran viral banget tuh, sampai orang-orang yang nggak tahu jadi tahu semuanya. Sampai dibuat filmnya Pak itu Pak, sampai dibuat filmnya loh. Iya bener, kasusnya gede banget. Bener kan, mungkin kan kalau lu tadi bilang ini Mars pendapat, gua nggak peduli dengan karakter, tapi kan kembali lagi yang punya karakter ini kan Warner Bros sama DC. Kita nggak bisa buat apa-apa kalau gue request. Iya. Dia bisa menjeopardize bisnis ini. Ini berarti sama kayak Ezra Miller Pak ya. Makanya aku bilang yang paling mungkin di request mereka berdua. Iya. Nangis gua. Tapi kalau misalkan di request bisa lebih baik ke depannya nyari aktor atau artis lain ya kenapa enggak ya? Berontak ya. Iya sih. Kalau biar menamankan aset juga kan ibaratnya gitu. Iya. Mungkin itu Pak ya, kenapa Aquaman sampai sekarang gak ada kabarnya. Mungkin mereka lagi di show besar-besaran nih Aquaman 2 ini. Enggak sih, duitnya nggak mungkin sih. Menentukan arahnya ini gimana sih? Mungkin palingan nggak muncul di trailer misal, atau mungkin nggak muncul di poster, atau nggak dimunculin dalam promo mungkin gitu kan. Iya. Karena gini Bang Onta, kita udah dapat kabar bahwa Aquaman sebelumnya kan tidak ada cameo Bruce Wayne. Sedangkan sini tiba-tiba Ben Affleck kan kembali. Itu kan pasti riset kembali Pak mereka kan. Itu mungkin gue takutnya ke situ. Itu mungkin kalau menurut gue kayak menambahkan poin atau value-nya film Aquaman 2 sudah tercemari gara-gara Amber. Udahlah kita hire Ben Affleck lagi, jadi biar opini wajib ada Batman di Batman, jadi biar opini pindah. Bisa. Biar menjual lagi. Nah kalau misalkan dulu Amber gak masalah, mungkin ngapain gua harus bayar Ben Affleck mahal-mahal lagi, anjir gitu kan. Udahlah. Tadi kan cocok juga sama disiplinnya si Chad Love dan lain-lain kan bikin fokus ke Trinity, ya udah mungkin mereka masih muncul cameo. Wait. Kalau fokus ke Trinity, Wonder Woman itu kan juga itu Trinity besar di CU kok. Iya. Itu sih, gua langsung Tapi aku sempat dengar ceritanya Wonder Woman 3 katanya tentang siapa namanya itu cowoknya Steve Rogers bangkit dari kematian terus jadi itu bener gak sih? Steve Trevor.
Steve Trevor kenapa Steve Roger? Steve Roger mah kapten. Iya. Steve Trevor bangkit dari kematian terus jadi itu benar gak sih? Itu benar gak sih? Kayaknya itu efek flashpoint bukan? Gue juga sempat dengar gara-gara efek flashpoint jadinya si Steve Trevor hidup di zaman sekarang ya, di dunia modern. Di dunia modern. Ini berarti sama kayak di komik di animasi juga. Iya, juga Steve Trevor juga hidup di zaman sekarang. Iya. Sebenarnya sih iya bisa, cuman kan ada banyak cerita Wonder Woman yang lain gitu kan. Kenapa film 1 2 3 isinya Steve Trevor semua? Menurutku terlalu monoton sih. Gue punya jawaban. Lakinya cuma satu. Mungkin Chris Pine-nya menjual. Chris Pine-nya. Iya sih, Chris Pine-nya menjual. Duonya Gal Gadot sama Chris Pine juga sih. Cuman kalau menjual hal yang sama sampai 3 kali menurutku juga agak itu sih agak kurang sih. Lagi pula Wonder Woman nggak melulu tentang cowok kok sebenarnya kok. Iya. Tapi kalau misalkan lu bilang tidak, ini contoh lah kita nonton Fast and Furious, nggak ada Dominic, nggak ada Brian, kan aneh pas Brian meninggal tuh si karakternya. Ya itu mungkin bisa mempengaruhi nilai film kali ya. Gua nggak tahu sih. Cuma kalau lu nonton Black Adam, ini pasti udah nonton si Mario sama Bro Jimmy kan pasti kan si Black Adam. Jadi si Dr. Fate kan sering buka helm kan, Mar? Iya. Biar tahu gue ini Pierce Brosnan, biar menjual filmnya aja sih kalau menurut. Karena ya masa sekelas Pierce Brosnan ditutupin helm terus, walah. Padahal di komiknya Dr. Fate itu nggak pernah buka helm loh. Maksudnya itu nggak pernah loh, nggak pernah dia. Iya. Karena kegantengannya James Bond ini mungkin di blow up lagi. Sama kayak Disney Asih, Reza Radian buka topeng kan dia kan, ya buat menunjukkan, ya buat menjual Reza Radiannya, ya itu nggak sama. Iya. Mungkin Chris Pine, gue juga sebenarnya juga rada bosan sih. Aduh, Chris Pine lagi nih. Ini superhero kayak film drama cinta. Ini si Wonder Woman nggak move on dari kapan tahu kan? Nah, itu mungkin naskah ditolak sama WB Pak, kemungkinan karena katanya mereka tuh WB84 kan gagal. Nah, gagal loh WB84 tuh. Tapi sebenarnya ya kalau misalnya Chris Pine balik, Steve Trevor balik nggak masalah, tapi masalahnya tahun 84 dia udah balik gitu, jadi kayak plot yang sama diulang-ulang, balik lagi jadi kayak gitu loh. Padahal kalau di 84 itu dia nggak ada misalnya, terus tiba-tiba di film ketiga dia balik dari kematian terus jadi itu bakalan lebih bagus sih, lebih menarik setidaknya. Mungkin lu pada udah nonton Terminator kan, Arnoldnya jadi Terminator terus tuh sampai tua ya. Sampai tua. Kasihan Pak, mau kasih Arnoldnya Pak. Udah tua gitu, acting, aduh. Sampai dia bisa buat anak. Iya. Anak angkat. Iya, itu dia. Waduh, milkingnya nggak ngotak kali Terminator. Aduh. Ya, mungkin ya. Oke. Jadi kita udah bahas semuanya ya, Wonder Woman. Kita jujur aja kita nggak bisa membenarkan di semua karena ini masih diskusi. Kita serahkan kepada James Gunn. Peter Safran, please don't make us disappointed. Lah itu aja dah. Jangan buat kita kecewa lah. Iya. Oh, satu lagi, Mak. Mungkin tadi kenapa lo bilang Wonder Woman gagal, itu kan masih COVID kali ya. Oh iya, masih COVID ya. 2021 kan Desember keluar dia. Iya. Jadi kan masih COVID. Kecuali kalau dia tahun keluar sekarang ya mungkin enggak lah. Masih transisi kan, masih vaksin juga kan di daerah sana juga di Amerika. Jadi mungkin menurut gue harusnya sih Warner Bros memahami ini film gagal karena lu keluar di COVID. Kalau keluar nggak di COVID mungkin beda. Gue punya opini itu, harusnya Warner Bros jangan anggap ini film gagal. Justru lo harus apresiasi banyak film yang gagal COVID, tapi ini lumayan lah kalau menurut gue. Dari film Marvel yang sama rilisnya dengan Wonder Woman apa? Gue nggak tahu nih apa nih. Black Widow kan nggak sama banget sih. Black Widow jauh lebih dulu sih. Cuman ya Black Widow September ya. Black Widow Februari ya, awal-awal COVID kan mulainya kan kalau nggak salah mulainya tuh di era Februari itu kan. Oh iya. Itu tayangin di bioskop kan ya Black Widow kalau nggak salah. Tayangin di bioskop. Iya. Sama bacakannya udah keluar semua tuh bacakannya. Black Widow sama The Suicide Squad. The Suicide Squad juga kena. Itu tahun berapa sih? Tahun 2022 ya The Suicide Squad ya? Tahun berapa? 2021. Bulan? Agustus kalau nggak salah Suicide Squad tuh. Oh. Enggak lah, Desember. Agustus. Itu bioskop Indonesia kayaknya masih tutup kan waktu itu Suicide Squad. Masih tutup. Keluar itu juga sama sih. Masih tutup. Makanya yang keluar pertama kali film superhero kan Shang-Chi. September langsung mulai buka tuh, langsung buka semua Shang-Chi tuh. Nah, itu. Tapi Shang-Chi gimana itu deh? Bagus.
Banyak nonton. Aku suka Shang-Chi. Bagus. Aku suka banget sama Shang-Chi. Bagus Shang-Chi. Kalau Eternal kapan keluar? Sama kan ya? 2021. Nah itu katanya gagal ya? Gagal karena SJW-nya gay lesbian itu yang hancurin semuanya, makanya di MCU Disney, bukan MCU Disney-nya ngide. Goblok, kesel banget gua. Makanya sekarang itu yang gue gak suka dari Disney, tapi ya kita semoga aja tahun 2023 mereka bisa memperbaiki lah. Itu aja dah. Amin. Oke. Sebagai penutup Pak, karena kita udah bahas semuanya, harapan kalian nih, aku mau harapan yang mungkin bisa didengar oleh Warner Bros dan juga James Gunn mungkin kalau mereka buat video ini. Gini. Mas be translate by English. Nah, dari DC Indonesia gimana nih harapan dari Bang Jimmy nih untuk isu-isu yang beredar ini dan project-project isu next tahun 2023? Kita berharap ya paling tidak positive thinking aja lah dengan apa yang direncanakan sama si James Gunn ini. Kemudian kita tunggu presentasi apa yang disampaikannya untuk menyusun proyek DCU ini ke depannya yang akan direncanakan nanti pas awal tahun baru. Nah, akan dibeberkan untuk pengumuman fasenya ini ketika di DC Fandom. DC Fandom. Nah, di DC Fandom inilah nanti akan kapan ya? Bagaimana ya kan. Tapi sekarang itulah kita belum tahu nih kapan rencananya DC Fandom ini akan diadakan. Yang penting ya sekarang ini 2 minggu ke depan, awal tahun baru nanti, James Gunn dan Peter Safran akan melapor ke Warner Bros. Studio. Didampingi oleh David Zaslav, Warner Bros. Discovery, untuk menyusun apa yang akan mereka rencanakan ini. Yang mudah-mudahan apa yang direncanakan itu yang disusunnya untuk timeline jagat sinematik DCU nanti ke depannya, ya lebih baik lah. Sesuai dengan harapan dan hype para penggemar, baik para penggemar yang baru datang kenal dengan DC, baik para penggemar garis keras yang terlalu mengidolakan apa yang mereka inginkan untuk menciptakan DC Universe ini menjadi lebih baik lagi. Aku itu ajanya. Dah, itu aja. Oke. Gak ada kalau dari Bang Onta nih, dari perspektifnya jagoan lokal nih gimana nih Bang Onta nih? Kalau menurutku ya, DC ini punya banyak karakter yang menarik, jadi buat fansnya nggak perlu takut gimana-gimana, asal di tangan yang bagus pasti bisa naik juga kok, ya kan? Batman mau dibikin seperti apapun pasti bakalan tetap sukses kok, Superman juga kayak gitu kok, dan mereka tahu soal itu, pihaknya Warner Bros sama DC tahu soal itu, mereka udah bilang fokus mau ke Trinity, jadi mereka akan pasti fokus ke Trinity, jadi santai aja kalian, nggak usah khawatir. Kalau soal pengumuman nanti, entah itu nanti bakalan ada recast atau apa, nanti aja lah ya. Siap-siapkan mental aja. Tapi apapun itu yang terjadi, mungkin itu memang yang terbaik yang harus dilakukan. Jadi ya nggak usah terlalu banyak dipikir lah. Setidaknya kalau mereka udah menyiapkan Bible baru gitu kan, berarti kedepannya pasti bakalan lebih terang. Jalannya lebih lancar ya kan, universe-nya lebih kelihatan arahnya kemana. Aku harap kayak gitu sih di film nanti, setelah pengumuman nanti udah kelihatan ini arahnya kemana, soalnya sampai sekarang kita masih belum lihat ini arahnya kemana DC kan. Dari 2016 juga belum tahu ya mereka arahnya kemana. Jadi aku harap di pengumuman nanti kita bakalan tahu setidaknya kan, oh ini mengarahnya ke sini, oh ini mau mengarahnya ke sini. Itu bisa bikin semua fans, mayoritas fans bakalan tenang loh. Bakalan tenang ketika mereka udah tahu, oh DC arahnya bakalan ke sini. Mereka akan bakalan fokus ke situ aja. Meskipun ada banyak gonjang-ganjing, mereka bakalan fokus dan anteng ke situ aja. Nah, ya literally sama kayak Bumi Langit. Banyak mempertanyakan, nih Bumi Langit mau arah kemana? Asi udah menjelas semuanya, arah bakal ke sini. Itu kan fansnya udah tenang. Tinggal kita berteori liar aja tuh di komunitas. Iya benar. Makanya DCU juga harus begitu sih. Mau arah kemana juga harus jelas dari awal. Itu sih. Iya. Saat itu gue juga gak bisa menyalahkan para fans juga ya, karena fans DC kan juga khawatir nih, mereka juga takutnya salah arah. Udah terlalu lama banget gitu kan. Pengambing ya. Udah terlalu lama. Nangis gue. Sedih gue anjir. Oke. Dari Bang Gali gimana Bang Gali? Thank you Bang Onta, gimana Bang Gali? Ya. Siap, gue menambahin sedikit sih dari Bro Jimmy dan Bro Onta, teman-teman yang di atas nih. Mungkin gue bilang, yuk kita fokus dulu aja. Tahun depan ada film 4 Desember ya yang keluar. Udah kita fokus ke film itu dulu aja, kita celebrate
aja karena ini sekali seumur hidup DC mengeluarkan 4 film nih langsung. Iya, wow. Nah, ini sekali seumur hidup loh. Itu menurut gue dari tahun 2016 sampai 2022 kan ini kan sudah ada project, udah ada yang signifikan banget nih, progres yang signifikan gitu Mar. Dari semenjaknya James Gunn gabung di Suicide Squad sampai sekarang udah jadi kita udahlah, daripada kita fokus ke masalah banyak gonjang ganjing si ini keluar ini di request ini, udah kita fokus ini aja, kita fokus ibaratnya bersyukurlah apa yang ada, sambil kita pantau-pantau aja. Gak boleh teori liar, teori sana A sampai Z boleh, multiverse sana boleh, tapi menurut gue kita celebrate aja yuk. Kalau menurut fans DC, lu jangan fokus ke masalah tapi fokus apa yang ada. Yuk celebrate, nonton bareng, happy bareng, fun. Setelah itu lo mau teori liar apa bebas, tapi gue harapannya kuncinya ini tuh ada di film Flashpoint nanti. Nah kalau di film Flashpoint nanti ini nggak sukses, wah ini pasti bakal kecewa lagi, bakal mengulangi kesalahan yang sama di 5 tahun ke belakang. Karena benar tadi kata Bronta, nggak ada kejelasan arah ini mau kemana nih si kapal ini gitu loh. Sana kemari bingung jadinya, ntar nabrak gunung es terus gitu loh. Tenggelam kayak Titanic. Dalam tanda ada Jack dan Rose gitu kan. Bocor kapalnya nggak di. Please jangan sampai. Ini menurut gue udahlah, kita celebrate aja apa yang ada, fokus, ya udahlah. Dan menurut gue jangan terpancing dengan source yang tiba-tiba udah ada clickbait, wah si ini keluar, wah si ini di stop, wah dia di casting. Nah, lu nggak gue yakin petinggi di Warner Bros itu nggak semain close itulah orangnya, orang pintar-pintar semua kok. Itu kan hanya namanya media kan, ya menceritakan apa yang ada. Ya kalau bisa bikin clickbait, bikin judul yang buruk biar media itu dibaca sama orang, dikonsumsi sama orang. Bisa sih kalau di media gitu. Makanya kan kalau berita bagus kan nggak di celebrate. Apalagi bisa kalau media mau menghypekan DC atau orang wah ini 4 film yang teman-teman fokus ke situ deh Pak. Ini kan ini keluar. Nah, menurut gue ini media dimin aja. Nah, yang seperti itu lu lihat di sosial dulu ya. Itu ya buat para media-media kampret ya yang clickbait tuh. Media mainstream. Nah itu jadi gue sih simple. Pokoknya tahun depan fix tahunnya DC. Dah. Nah, kita celebrate itu aja dulu. Celebrate dulu. Biar para fans gak kesini biar Pak. Takutnya mereka tuh mantengin WW3 kok di cancel, kok semua di cancel. Tahun 2023 dah siap bakal dirilis semua. Oke. Itu sih itu aja dari podcast dari kita malam hari ini. Terima kasih buat Bang Onta Jagoan Kancil di Indonesia, Bang Jimmy dan juga Bang Galih. Akhirnya kita udah bahas semuanya Pak. Nah, kapan aku bisa lagi macam gini sama Onta? Nah, baru bilangin yuk next yuk. Aku bahas Tira nih. Aku bahas Tira Pak, sumpah mau bahas Tira nih. BTW, gue mau tanya dong, Tira tuh kekuatannya apa sih? Gue nggak tahu. Apa kayak Supergirl kan? Senjata. Benar. Vigilante ya Pak. Dia vigilante. Tira itu dia berantem. Ya, dia pakai kekuatan fisik doang, dia ahli bela diri, dia ahli senjata, dia ahli rakit senjata gitu ya. Cuman super power tak ada. Apa? Ikatan super power tak ada dia. Oh, berarti kayak Punch gitu ya. Tapi Batman ya, cuma dia kan Batman kan butuh ini ide perencanaan. Kalau kayak tembakan kayak Punisher dong, Bro Jimmy. Ya, Punisher. Cewek. Lebih ke Punisher. Dia lebih ke itu sih, dia lebih ke brutal dan segala macam sih. Dari zaman dulu dia nggak segan-segan buat bunuh pejahat dan segala macam gitu kan, meskipun dia cewek dia nggak peduli. Kita udah selesai nih kan, Mar? Hah? Udah selesai nih? Belum. Ini masih jalan, Pak. masih jalan. Oke, itu aja mengenai podcast kali ini. Jangan lupa subscribe channel Marangelo untuk mendapatkan berbagai macam update video terbaru dari kita. Dan juga jangan lupa subscribe untuk DC Indonesia, Jagoan Kancil dan ini follow dia. Dan Nanti linknya udah gue share di sini. Nah, kalau kalian ingin gabung bersama kita di grup komunitas, langsung gabung di grup WA kita namanya Mario Plus Official. Linknya udah gue share di kolom deskripsi di bawah, oke? Dan terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama aku Marangelo, ada Bang Jimmy, Jagoan Kancil, Bang Galih, kita pamit. Bye. Thank you semua. Selamat malam.